Penghakiman hidup atau mati. Jari Bei Gongyu berjarak sehelai rambut dari dahi Lu Yun ketika ekspresinya membeku. Lidah kecil api hitam merembes keluar dari lubangnya, perlahan membakar tubuhnya. Gao! Tangisan pendek dan menyakitkan adalah satu-satunya yang menandai keberadaannya sebelum dia hancur menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Semakin besar karma negatif dari target, semakin kuat penghakiman hidup atau mati. Lu Yun sebelumnya menggunakan seni itu untuk membunuh hantu Akasha yang menakutkan dengan tingkat pembalasan yang menakutkan di sekitarnya. Meskipun pembalasan pada Bei Gongyu tidak pada tingkat hantu, itu masih lebih dari cukup bagi gubernur untuk membunuhnya beberapa kali. Bahkan jika Bei Gongyu tidak memutuskan kultivasinya sendiri dan tetap menjadi makhluk abadi yang tiada taranya, Lu Yun masih dapat dengan mudah membunuhnya, selama ada cukup pembalasan yang terkait dengan roh monster itu. Gubernur berhenti. Aliran niat baik yang signifikan terbentuk tanpa peringatan dan memasuki tubuhnya, diserap oleh pohon kehidupan dan kematian Sal. Pohon muda itu berkedip hijau tua, dan kekuatan yang dikembalikannya menyatu dengan energi internal Lu Yun, semakin mendorong kultivasinya menuju alam roh. Kenaikan ini akan menjadi tonggak sejarah yang hebat, karena tidak mudah bagi seseorang untuk memurnikan roh yang baru lahir. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa yang berasal dari pohon itu menyembuhkan semua kerusakan yang ditimbulkan Bei Gongyu pada Lu Yun. Apa yang ada di surga? Semua orang berdiri dan menatap Lu Yun dengan ketakutan. Tidak ada argumen bahwa Bei Gongyu sudah mati, tapi bagaimana caranya? Dia sepertinya telah berubah menjadi abu saat dia mendekati Lu Yun. Mereka melebarkan mata mereka untuk melihat lebih baik. Namun, dengan kultivasi maksimum mereka terbatas pada alam abadi yang agung. Kekuatan dan semangat kerumunan berada di bawah kendali yang serius. Mereka tidak bisa dengan jelas menganalisis kejadian di arena. Sepertinya itu adalah jenis api yang membunuhnya. Chen Xiao menatap Lu Yun dengan bingung, lalu menghela nafas lega ketika dia mengalihkan pandangannya ke King Han. Yu kecil tahu apa yang terjadi. Dia benar-benar lupa siapa keluarganya. King Buyi mengeluh, tetapi matanya bersinar dengan persetujuan. Itu benar, itu seni tempur itu. King Han sangat senang. Dia pernah melihat gerakan itu sebelumnya ketika Lu Yun membunuh hantu Akasha di makam timur makam kepunahan Skanda. Ada kehadiran di sekitar Bei Gongyu yang mirip dengan yang mengelilingi hantu itu. Itu tidak murni, tetapi sama padatnya. Mengingat dirinya sendiri, King Han mengarahkan ekspresinya kembali ke ketidakpedulian dan melirik saudara laki-laki dan sepupunya. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat tatapan sugestif dari Chen Xiao dan King Buyi. Cepat, King Han menjadi merah bit. Penghakiman hidup atau mati itu kuat, tapi aku hanya bisa menggunakannya 9 kali sehari, gumam Lu Yun. Setelah itu, aku harus menunggu sampai lewat tengah malam. Terlepas dari seni kebangkitan, yang bahkan tidak berani dia pikirkan untuk digunakan, semua seni kematiannya yang lain tentara kacang, alam yin dan yang, mata spektral, penghakiman hidup atau mati, dan penguasaan 5 elemen sangat berguna. Penghakiman hidup atau mati, khususnya, telah memungkinkannya untuk mengalahkan dua musuh yang mengerikan. Apa yang terjadi, Lu Yun? Bagaimana kamu membunuhnya? Tanya si abadi dari Thunder Gale Major. Lu Yun mengangkat alis padanya. Apakah kamu memintaku untuk mengungkapkan rahasiaku? Malu, yang abadi duduk kembali. Lu Yun jelas telah menggunakan metode yang ampuh untuk membunuh Bei Gongyu, tetapi bertanya tentang senjata rahasianya sudah melewati batas. Orang munafik. Terdengar suara mengejek. Bukankah kamu mengatakan ini adalah pertempuran antara rekan-rekan untuk menguji keberanianmu? Dan bahwa kamu tidak akan membunuh siapapun. Itu adalah suara yang sama yang mengungkapkan asal-usul Violet Grave, tapi sekali lagi, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tentu saja pertandingan antara rekan-rekan harus memperebutkan poin, tetapi Bei Gongyu setidaknya berusia 7.000 tahun. Lu Yun terkejut. Bukankah tidak masuk akal untuk menyebut Raja Monster terkenal di Laut Utara sebagai rekanku? Suara itu terdiam. Kamu sudah mengintai cukup lama. Suara yang jelas tiba-tiba menegur. Tunjukkan dirimu. Bam! Suara gemuruh terdengar saat sosok abu-abu jatuh dengan canggung dari udara, mendarat di tumpukan di tanah. Itu adalah seorang lelaki tua berjanggut dengan jubah abu-abu panjang. Ah! Itu dia. Mata Lu Yun berbinar pada penyusup itu. Mengganggu turnamen adalah kejahatan yang tak termaafkan. Sosok yang menakjubkan bangkit dari kerumunan. Dia melepaskan cahaya bintang dengan satu titik jarinya dan mengurung lelaki tua itu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bentak orang tua itu. Kata-kata Taois ini keras di telinga, tapi dia tidak menjamin perlakuan seperti ini. Seseorang segera memprotes kepada pendatang baru, seorang wanita berpakaian pria. Siapa Anda dan apa yang memberi Anda hak untuk menangkapnya? Saya Prefek Dusquater, melayani di bawah Gubernur Senja. Mo Yi meraih pria tua berjanggut itu saat dia melayang di udara.
Pria ini adalah anggota klan Lu dari Nephite Major. Gubernur memiliki perintah tetap yang melarang semua anggota Lu menginjakan kaki di provinsi ini karena kematian. Dengan lambaian tangannya, sebuah portal muncul di belakangnya dan menelan lelaki tua itu sebelum ada yang bisa bereaksi. Lu Yun diam-diam telah menyampaikan sebelumnya bahwa dia harus menahan orang tua itu tidak peduli biayanya. Tanpa ragu, Mo Ye telah menyadari taruhannya di sini dan menggunakan harta pamungkasnya untuk menyelesaikan tugas. Gubernur cukup terkejut dengan pergantian peristiwa. Pohon willow raksasa di pegunungan Skanda mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah bentuk manusia dari harta karun, dan bahwa dia telah menghilang ke makam kepunahan Skanda bersama pria berbaju emas. Jika Mo Ye tidak menemukan jejaknya, Lu Yun bahkan tidak akan tahu bahwa mereka telah meninggalkan makam. Lu Yun tetap tak terkalahkan di arena, yang berarti dia masih gubernur dan perintahnya masih berlaku. Di Provinsi Senja, kata-kata gubernur adalah hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus mati. Suaranya menyapu kerumunan seperti embusan angin musim dingin yang dingin. Bahkan berpakaian sebagai seorang pria tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang tak tertandingi, dan banyak pria di kerumunan itu terpesona oleh kecantikannya. Jika itu masalahnya, kami tidak akan menyalahkanmu untuk itu. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Prefek Duskwater? Apakah Anda memiliki pasangan Dao? Pria ini berasal dari mayor tercerahkan. Dengan mengendus, Mo Ye menghilang di bawah tatapan kecewa semua orang. Dia mengirim lelaki tua itu kembali ke kediaman gubernur, di mana Fei Ni dan Yu Ying sudah menunggu. Saya membuat perintah terhadap klan Lu karena mereka mengirimi saya pil Aurum Openia yang berisi seni kontrol dalam upaya untuk mengubah saya menjadi boneka mereka, Lu Yun menjelaskan setelah melihat banyak senyum mengejek di sekitar arena. Adapun pria berjanggut, dia melakukan perjalanan ke pegunungan Skanda dengan seorang pria berjubah emas, mencari aliansi dengan Dewa Senja atas nama klan Lu. Setelah mendengar berita itu, saya mengerahkan jutaan das Palankes untuk menyerang Skandareng. Ada hal-hal tertentu yang harus dijelaskan, atau akan ada masalah dari para abadi setelah turnamen jika mereka tidak senang dengannya. Lu Yun adalah pria yang licin dan bijaksana, terutama dalam situasi sulit. Dia tahu betul bahwa tidak peduli pemenang segel provinsi, faksi lain akan menemukan alasan untuk mengeluh dan menciptakan konflik. Karena itu, ia menjaga peluang mereka untuk melakukannya seminimal mungkin sepanjang kompetisi. Duelnya sebagian besar merupakan urusan persahabatan, sebebas mungkin dari pertumpahan darah. Pada saat yang sama, dia juga tidak akan dengan mudah melepaskan siapapun yang mengancam hidupnya. Siapapun yang tertarik dengan identitas lelaki tua berbaju abu-abu itu dapat mengetahuinya dengan mengunjungi pegunungan Skanda. Meskipun Lu Yun telah menaklukkan tempat itu, dalam arti tertentu, tidak ada yang akan percaya bahwa faksi berpengaruh seperti itu di dunia yang lebih luas akan dengan mudah mematuhinya. Bahkan Yuchi Hansing, yang telah menyaksikannya dengan matanya sendiri, tidak terkecuali. Di matanya, pegunungan Skanda telah bersumpah setia kepada Putri Naga, bukan Lu Yun. Namun, dia hampir tidak akan menyebarkan desas-desus tentang itu rentang Skanda terlalu berpengaruh, dan Putri Naga adalah topik yang terlalu sensitif. Para makhluk abadi lainnya puas menerima penjelasan Lu Yun sebagai fakta. Dia masih gubernur Provinsi Senja, saat ini, jadi tidak ada alasan baginya untuk berbaring di depan banyak makhluk abadi dari seluruh dunia. Tidak adanya Lu Clan dari Nephite Major adalah bukti yang cukup, dalam hal apapun. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk 100 kemenangan. Seorang pemuda yang menggunakan tombak dengan baju besi perak naik ke udara. Kamu luar biasa kuat, kakak senior Lu. Terlepas dari kultivasi inti asal Anda jelas memiliki potensi yang tak terukur. Sisa semut ini tidak memenuhi syarat untuk menantangmu. Itu Wu Tulong dari Sekolah Bela Diri Immortal Mayor tercerahkan. Kultivator yang bisa mengalahkan Dao Abadi. Ada keributan kecil segera setelah dia menunjukkan dirinya. Wu Tulong adalah nama rumah tangga biasa kekalahannya dari seorang Dao Abadi telah menunjukkan bahwa dia memiliki lebih banyak potensi daripada lawannya. Karena itu, ia sering diakui sebagai kaisar surgawi masa depan jurusannya. Sebagian besar pembudidaya di sini sangat membosankan. Melawan mereka adalah buang-buang waktu kakak laki-laki. Wu Tulong mengabaikan penggemarnya di bawah, baju besi perak yang dikenakannya berkilauan dengan anggun di bawah matahari. Kata yang bagus, kakak senior Wu. Yang lemah di sini tidak bisa menyentuh kakak senior Lu kecuali mereka bersekongkol untuk membuatnya lelah. Pemuda lain terbang. Rambut dan jubahnya sama-sama putih bersih dan dia berkobar dengan semangat juang. Dongfang Hao dari Primus Major. Bertemu dengan baik, kakak senior Lu. Dongfang Hao juga ada di sini. Jenius luar biasa lainnya telah menunjukkan dirinya. Gangguan lain berdesir di antara kerumunan. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh para jenius ini. Zichen dari Thunder Gale Major. Salam, kakak senior Lu.
Mo Qitian dari Lazuli Mayor. Dua pemuda lagi terbang ke panggung, berdiri di empat sudut arena inti dengan Dong Fang Hao dan Wu Tulong. Lu Yun tetap berada di tengah, terkepung. Lima pemuda bersinar dengan percaya diri dan tenang, secara alami menarik perhatian yang lain. Mereka berdiri seperti lima penguasa, dengan angkuh mengamati sisa ciptaan dari singgasana megah mereka. Wu Tulong, Dong Fang Hao, Zichen, Mo Qitian, dan Lu Yun. Bersama-sama, kuintet ini memancarkan aura kolektif yang memberikan rasa rendah hati kepada hampir setiap kultivator lain yang hadir, menghilangkan keberanian mereka untuk naik ke atas panggung. Haruskah kita menantang saudara senior Lu menggantikan masa yang tidak berguna? Lupakan tentang 100 kemenangan. Jika Anda bisa menang melawan kami berempat, Anda pantas mendapatkan warisan penguasa kuno. Dong Fang Hao memanggil. Aku ingin mengoreksimu sedikit, kakak senior Dong Fang. Lu Yun memberi hormat kepada keempat pemuda itu, lalu naik ke udara sendiri. Kompetisi ini diatur oleh Yang Mulia Kaisar Surgawi dari Nefrite Immortal. Warisan penguasa kuno bukanlah fokusnya mengumpulkan para pahlawan kerajaan adalah. Hanya dengan bertukar-pertukaran satu sama lain, kita dapat meningkatkan diri kita sendiri dan menemukan masa depan yang lebih cerah untuk dunia kita. Membawa dirinya dengan percaya diri, dia berbicara kepada hadirinnya dengan pidato yang nyaring. 100.000 tahun yang lalu, perang besar antara makhluk abadi kuno memotong jalur kultivasi itu sendiri. Nenek moyang kita memang kuat, tetapi mereka telah dibuang oleh waktu dan kemajuan. Tuan kuno dan warisannya sudah mati, tetapi semua orang di sini sangat hidup. Kata-katanya mengejutkan para pendengar di bawah. Elit dari 100 faksi berkumpul di sini hari ini, yang terbaik yang ditawarkan dunia. Kebijaksanaan kolektif jauh lebih besar daripada yang bisa kita kumpulkan sendiri. Selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari satu sama lain. Tidak ada pembudidaya yang lemah, hanya kemauan yang lemah. Jika kita, sebagai kultivator, menjadi kuat, begitu pula dunia kita dunia keabadian. Bersaing di sini akan membantu banyak dari Anda menyadari bakat Anda dan membuka potensi Anda. Sungguh, itulah bagian paling berharga dari semua ini. Saat kata-kata Lu Yun terdengar, arus niat baik yang besar mengalir deras dari segala arah, berkumpul di tubuhnya. Ledakan. Cahaya Viridian berkilauan di atas pohon kehidupan dan kematian Sal dan energi internal yang kuat berputar di dalam dirinya dengan kecepatan yang hampir transformatif. Ada sesuatu yang menahannya, tapi dia pasti akan mencapai alam roh yang baru lahir setelah meninggalkan arena inti. Tunas pohon itu seukuran telapak tangannya sekarang. Gubernur Senja sangat benar. Tuan kuno dan warisannya sudah mati, tetapi kami para pembudidaya masih hidup. Tidak ada alasan kita secara otomatis berpikir bahwa kebijaksanaan kita lebih rendah daripada orang dahulu. King Han adalah orang pertama yang menambahkan pendapatnya dan suaranya yang renyah bergema di udara. Kalian semua memiliki hak untuk melawanku, dan dengan melakukan itu, ajari aku juga. Lu Yun melanjutkan. Katanya bagus. Kita selalu bisa belajar dari satu sama lain. Hati keempat pemuda lainnya bergetar saat mereka melihat Lu Yun. Dong Fang Hao adalah orang pertama yang memiringkan kepalanya. Kami tidak bisa menandingi hatimu yang besar, kakak senior Lu. Namun demikian, kami pasti tidak akan ketinggalan contoh Anda. Suasana heroik tiba-tiba mencengkeram Mo Qitian dan dia mengumumkan, ayo, ambil live trial arena klanmu. Hari ini, saya akan menerima setiap dan semua tantangan dari para pahlawan dunia. Sama seperti arena inti yang menyegel seorang kultivator ke ranah inti, arena kehidupan membatasi pendatangnya ke ranah ki. Sorak-sorai pecah di antara majelis. Sebagai salah satu jenius paling cerdas di dunia abadi, Mo Qitian memiliki kaliber yang sama dengan Wu Tulong. Memiliki kesempatan untuk melawannya akan menjadi pengalaman belajar yang luar biasa, bahkan jika penantangnya kalah. Terlebih lagi, Lu Yun dengan jelas baru saja mengatakan bahwa ini akan menjadi perdebatan instruksional, komunikasi antara para pembudidaya. Permusuhan yang menggelegak di sekitar arena bergeser menjauh. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya saling mengukur untuk pertandingan persahabatan dan bertukar pengalaman satu sama lain. Banyak dari mereka datang ke sini untuk melakukan itu sejak awal. Kedengarannya cukup bagus, tetapi warisan penguasa kuno pada akhirnya tetap milikmu, sebuah suara sumbang memotong harmoni. Momentum Lu Yun siap untuk mengumpulkan niat baik para pembudidaya dari seluruh dunia. Itu adalah hal yang sangat buruk bagi sekte abadi yang diagungkan. Oleh karena itu, Zhao Tifeng terpaksa menyela, terlepas dari ketidaknyamanannya. Kepicikanmu sendiri menghalangimu untuk melihat kebaikan orang lain. Putra mahkota Zhao Changkong berdiri sebelum Lu Yun bisa menjawab. Jika Nefrite Major benar-benar ingin menyimpan warisan itu untuk diri kita sendiri, kita pasti sudah mengambilnya sejak lama. Tak satu pun dari kalian bahkan akan duduk di sini. Putra mahkota Nefrite akhirnya memahami niat ayahnya yang sebenarnya.
Setelah kejatuhan makhluk abadi kuno 100.000 tahun yang lalu, dunia baru telah berkembang selama 80 milenium, namun, untuk semua arkeologinya, itu hampir tidak berkembang melampaui dunia kuno. Puncak alam abadi Dao tetap menjadi level terkuat yang bisa dicapai seseorang. Belum ada yang bisa memasuki alam yang lebih tinggi. Salah satu alasan mendasar untuk ini adalah sifat picik berbagai faksi. Jadi, Kaisar Celestial Nefertiti telah mengambil kesempatan ini untuk meruntuhkan tembok di antara mereka. Tidak heran ayah mengarahkan pandangannya pada Lu Yun. Gaya mereka sangat mirip. Zhao Changkong bergumam pada dirinya sendiri. Lu Yun sendiri baru mengerti niat Kaisar setelah menemukan Fast Dragon Saturner. Alih-alih ujian, ini adalah kesempatan untuk berkembang baginya dan juga yang lainnya. Warisan penguasa kuno adalah hal yang sangat penting. Desas-desus mengatakan bahwa Tuan telah melampaui alam abadi Dao, mencapai tingkat kultivasi yang hanya bisa dibayangkan oleh rekan-rekannya. Dengan demikian, warisan itu akan sangat bermanfaat bahkan bagi seseorang seperti Kaisar Surgawi. Namun, dia telah menunggu waktunya alih-alih mengambilnya sendiri. Dia menunggu situasi matang dan kesempatan muncul. Untuk itu, Yang Mulia telah berhasil melarang orang lain mengambil warisan. Tidak sampai penampilan Lu Yun saat ini bahwa kompetisi antara setengah jenius terbaik dunia ini dapat diselenggarakan. Lu Yun telah mendapatkan banyak hal dari keterlibatan pribadinya. Terinspirasi oleh teknik pedang Mo Chen Feng telah membawanya untuk menciptakan teknik Saturner naga luas, melampaui 19 naga pedang cerulean. Jika bukan karena gangguan Zhao Tifeng, para pembudidaya dan makhluk abadi lainnya akan belajar banyak dari kesempatan itu juga. Mereka semua menjadi saksi fakta itu. Alasan mengapa dunia kuno jauh lebih kuat daripada masa kini dan artefaknya secara seragam lebih kuat adalah karena sejarah yang kaya, serta dunia yang utuh dan bersatu. Pasca Perang Besar, dunia telah hancur menjadi 9 jurusan, 10 daratan, 4 lautan abadi, dan pusat jantung, yang misterius. Bersama-sama, mereka disebut 24 segi. Setiap segi menampung faksi yang tak terhitung jumlahnya dari setiap ukuran, masing-masing dengan rahasianya sendiri yang dijaga dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka pernah berpikir untuk bergaul satu sama lain dalam pertumbuhan bersama. Mungkin dunia saat ini juga membaik, tetapi butuh 100 tidak, 1000 kali lebih lama untuk kembali ke keadaan seperti tumpah ruah sebelumnya. Lebih jauh lagi, dunia yang bersatu dan diperbaiki sebagian besar tidak mungkin. Mengingat hal-hal ini, Kaisar Nefertiti telah memikirkan rencana ini. Jika para pembudidaya dunia mengalami pertukaran ide bebas satu sama lain, mereka pasti akan dibentuk olehnya ketika mereka menjadi keabadian terkemuka dari faksi masing-masing. Konferensi seperti ini pada akhirnya akan menjadi hal yang biasa. Dalam 10.000 tahun, dunia mungkin akan mengambil lompatan besar ke depan. Beberapa bahkan mungkin menerobos keabadian Dao untuk mencapai alam yang diimpikan oleh semua kaisar. Hahaha, Zhao Tifeng tertawa terbahak-bahak. Kamu bilang Nefertiti Major tidak menginginkan warisan penguasa kuno. Siapa yang tahu apakah itu karena bahaya di sekitarnya dan pembatasan provinsi senja. Anda memanggil semua orang di sini hari ini untuk membuka jalan bagi Anda, tidak diragukan lagi. Satu-satunya alasan kita di sini hari ini adalah karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri, kan? Apakah Anda akan mengundang kami, pahlawan, untuk mencari warisan bersama setelah ini juga? Dia memelototi Lu Yun dengan mengintimidasi. Tingkat kekuatannya yang sebenarnya adalah makhluk abadi yang tak tertandingi, setara dengan Bei Gongyu. Dia memberikan tekanan psikologis sebanyak yang dia bisa ke dalam tatapannya yang terpaku. 4 pemuda lainnya tetap di sudut mereka, menunggu jawaban Lu Yun. Selalu ada orang yang picik dan bodoh di dunia ini. Pemuda yang menjadi pusat perhatian menghela nafas, menyapukan matanya yang sebening kristal ke sekelilingnya. Mengingat apa yang dikatakan Penatua Zhao Tifeng dari Sekte Abadi Yang Mulia, saya tidak melihat alasan untuk berpura-pura sebaliknya. Dia benar sekali. Setelah semua ini selesai, saya mengundang Anda semua untuk menjelajahi warisan Tuan kuno bersama-sama. Sebelum orang lain bisa berbicara, Lu Yun melambaikan tangan. Segel emas samar terbang keluar darinya dan Koretrial Arena, melayang di udara agak jauh. Ini adalah segel Provinsi Senja, yang mampu memanfaatkan energi langit dan bumi provinsi. Ini adalah kunci menara pedang penguasa kuno, dan harta karun itu sendiri. Siapapun yang merasa memenuhi syarat untuk mengambil segel ini, datanglah. Dia perlahan naik di atas penghalang batas Koretrial Arena. Ledakan. Cuaca mengalami perubahan mendadak. Jejak energi hitam menyelimuti tubuh Lu Yun dalam bentuk petir gelap, perlahan-lahan berkonsentrasi ke bentuk kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan mistik. Bersenandung. Aliran energi kuat naik dari dantiannya ke alisnya, membuka ruang mistis di dalam yang terakhir Manor Ungu. Pada saat berikutnya, inti asalnya pecah menjadi di 6 warna yang berkilauan dengan warna. Itu mengikuti jalur energinya ke Manor Ungu baru,
lalu berhenti berputar di sana. Semangat yang baru lahir. Karena berlatih metode hidup dan mati, rohnya yang baru lahir dimodelkan pada 6 jalur reinkarnasi. Menurut legenda, 6 jalan kecil adalah harta utama neraka dan bereinkarnasi dari semua kehidupan fana, sedangkan jalan utama berhubungan dengan setiap keberadaan pada umumnya keabadian, iblis, dan Buddha. Semangat Lu Yun yang baru lahir saat ini hanyalah faksimili kasar. Dia perlu menyempurnakannya melalui kemajuan kultivasi lebih lanjut, dan membutuhkan lebih banyak kemajuan jika dia ingin menjadi Raja Neraka yang sebenarnya. Di balik gerbang abis, kilat hitam berderak dan menari. Dua infernum di dalam, Zhao Dianliang dan Raja Rimesnake, saling mencengkeram erat dalam ketakutan. Pandangan yang lebih dekat mengungkapkan lapisan armor hitam yang samar dan bercahaya pada manusia dan ular, meskipun itu belum benar-benar terbentuk. 4 utusan Lu Yun secara seragam memancarkan cahaya hitam. Mereka berbagi senyum karena semua kultivasi mereka dikembalikan ke keabadian yang agung. Metode hidup atau mati serangan telapak tangan guntur. Pukul pelaku kejahatan dengan murka surgawi yang terkonsentrasi. Hati Lu Yun bergetar. Serangan telapak tangannya bukan hanya seni tempur atribut guntur. Itu mengumpulkan kekuatan nyata dari surga dan bumi untuk membentuk guntur yang murni. Ini adalah musuh alami setiap zombie dan roh jahat. Jika saya melihat undead di makam kuno mulai sekarang, saya tidak perlu takut. Selama itu tidak terlalu kuat dariku, kan? Ini benar-benar sangat menggembirakan bagi gubernur muda. Dia menerobos. Terobosan publik gubernur senja dari inti asal kesemangat yang baru lahir mengejutkan para pembudidaya yang berkumpul. Lu Yun baru berada di puncak alam inti asal ketika dia memasuki arena inti. Transformasinya setelah meninggalkan itu tidak terduga, untuk sedikitnya. Perbedaan antara alam inti dan alam roh seperti siang dan malam. Selamat, kakak senior Lu. Sekarang setelah Anda berada di alam roh, Anda sama dengan kami dalam perjalanan menuju keabadian. Zi Chen tersenyum. Sebagai salah satu pembudidaya terkemuka di dunia keabadian, dia benar-benar memiliki hak untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Lu Yun membalas senyumnya dan juga memberi hormat. Apa yang saya katakan beberapa saat yang lalu tidak berubah. Jika Anda pikir Anda memenuhi syarat, majulah. Suara nyaringnya bertahan dalam gema yang bergema untuk waktu yang lama. Bisakah yang abadi mengambil segelnya? Seseorang bertanya segera. Ya, suara otoritas tiba-tiba menjawab dari langit. Gemuruh. Arena Pirus lain turun dari langit, mendarat di dekat Koretrial Arena. Para pembudidaya di sekitarnya dipaksa mundur. Jika seorang abadi ingin mengambil segel provinsi, dia harus terlebih dahulu diadili di arena spiritual. Kata-kata Kaisar Celestial Nefertiti dingin dan tenang. Siapapun yang menang melawan 5 penguasa pemuda layak untuk mengambil segel. Warisan penguasa kuno akan menjadi milik mereka sendiri. Kaisar surgawi lainnya menimpali. Gemuruh. Arena Life Trial yang disebutkan Mokitian sebelumnya bergabung dengan 2 saudaranya. 3 arena membentuk susunan segitiga, menyala dalam 3 serangkai pilar. 5 pemuda berdaulat, berasal dari mulut seorang kaisar surgawi, gelar itu ditakdirkan untuk mencapai semua bagian dunia abadi dalam waktu dekat. Tapi tentu saja, mereka berlima harus menjalani cobaan untuk membuktikan kelayakan mereka. Tidak hanya pembudidaya akan menantang mereka, tetapi juga abadi. Dalam keadaan lain apapun, makhluk abadi tidak akan membungkuk begitu rendah untuk melawan pembudidaya, tetapi hari ini adalah pengecualian. Kesempatan untuk memonopoli warisan penguasa kuno adalah godaan yang terlalu kuat. Tuan tertentu itu telah menembus alam abadi Dao dan mencapai tingkat legendaris di luarnya. Mendapatkan warisannya adalah kesempatan besar untuk naik ke alam mitos itu. Kaisar surgawi tidak menginginkan warisan itu, karena visi mereka meluas lebih jauh. Mereka tidak hanya menganggap diri mereka sendiri, tetapi seluruh dunia abadi dan semua bentuk kehidupannya. Dunia lemah dan sering diserang oleh kekuatan luar. Faktanya, beberapa kaisar surgawi telah mati untuk melindungi rumah mereka. Kalau begitu aku akan menantang 5 pemuda. Zhao Tifeng dari Sekte Abadi yang dimuliakan tiba-tiba melompat ke arena spiritual. Lu Yun, Gubernur Provinsi Senja di Nefertiti Major, beranikah kamu memenuhi tantanganku? Orang ini sama sekali tidak tahu malu. Tindakan Penatua membuat marah hampir semua orang. Dia adalah seorang abadi yang tiada taranya, yang kekuatannya bahkan melebihi Beigong Yu sehelai rambut pun. Itu sudah yang kuat menggertak yang lemah untuk yang abadi untuk menantang seorang kultivator, tetapi pria itu melangkah lebih jauh untuk menantang Lu Yun di arena spiritual. Gubernur muda baru saja naik ke alam roh yang baru lahir. Fondasinya belum stabil, dan dia tidak terbiasa dengan dunia itu. Bahkan menghadapi seorang kultivator roh biasa yang baru lahir akan sulit baginya. Tapi Zhao Tifeng memilih momen ini untuk tantangannya. Ini benar-benar puncak tak tahu malu. Namun, lelaki tua itu tampak cukup senang dengan dirinya sendiri,
seperti dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. 9 Kaisar Surgawi telah menyesuaikan aturan, memberinya kesempatan untuk membunuh Lu Yun, kesempatan yang tidak akan dia lewatkan. Meskipun bocah itu telah membuat Bei Gongyu menjadi abu dengan seni tempur yang aneh, serangan itu hanya mendarat karena almarhum abadi ceroboh. Zhao Tifeng waspada dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tidak tahu malu. Tetua sekte tertawa terbahak-bahak. Kultivasi saya tertahan di arena, sementara gubernur tidak terpengaruh sama sekali. Sebenarnya, dialah yang diuntungkan. Betapa kurang ajarnya. Dia benar-benar definisi tak tahu malu. Perwakilan yang malu dari sekte abadi yang dimuliakan tetap diam, sementara serangkaian kutukan dan kecaman muncul dari para dewa lainnya. Ada juga orang-orang yang melihat niat yang lebih dalam dari si penatua. Zhao Tifeng mencoba membuat Lu Yun kehilangan ketenangannya. Baiklah, saya menerima tantangan penatua Zhao Tifeng. Lu Yun mengangguk dengan lembut dan mendarat di arena spiritual untuk menghadapi pria itu. Zhao Tifeng tersenyum ramah, seperti sedang mengajari anak muda. Tunjukkan padaku seni tempur yang kamu gunakan untuk membunuh Bei Gongyu. Pergilah. Lu Yun perlahan menggelengkan kepalanya. Pria yang cerdik itu memiliki beberapa pembalasan tentang dia, tetapi tidak cukup untuk memicu penghakiman hidup atau mati. Oh, tidak. Zhao Tifeng menggenggam tangannya di belakang punggungnya, senyumnya semakin dalam. Mencoba membuatku lengah. Alih-alih menanggapi, Lu Yun melemparkan 36 kacang kedelai berkilau ke udara yang berubah menjadi 36 prajurit berbaju besi emas. Boneka. Zhao Tifeng menyipitkan matanya. Dao Wayang adalah salah satu dao tambahan, tetapi itu adalah spesialisasi yang sangat tidak biasa. Lu Qingxun dari Lu Clan adalah salah satu contohnya. Fokus pikirannya yang tunggal untuk menyempurnakan berbagai boneka juga merupakan hambatan utama yang harus dia lewati untuk naik ke alam abadi emas. Melihat kedelai berubah membawa Zhao Tifeng ke kesimpulan yang salah bahwa Lu Yun telah pergi ke arah yang sama. Ini bukan seni boneka. Alis Chen Xiao melengkung saat dia menatap prajurit lapis baja. Ini semacam seni pemanggilan. Dia memanggil sesuatu untuk menghuni kedelai, mengubahnya menjadi prajurit. Cek, kita meremehkan Lu Yun. Dia memiliki lebih dari beberapa trik di lengan bajunya. Anggota klan King menatap dengan lapar ke arena, mendambakan seni pemanggilan yang indah, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun dengan Chen Xiao dan King Buyi di sini. Setelah memanggil para prajurit, Lu Yun mengambil beberapa jimat dan menyebarkannya. Kaligrafi emas muncul dan menari-nari di udara sebagai karakter bilah, tombak, pedang, tombak, kapak, kail, dan garpu. Pada saat berikutnya, karakter berubah menjadi senjata yang sesuai dan mendarat di tangan para pejuang. Jimat senjata. Chen Xiao meratap dan bangkit berdiri. Apa-apa yang menyia-nyiakan. Ini bahkan lebih jarang daripada Yu dan Tai Jimat. Ini adalah dao tambahan baru yang menggabungkan jimat dan pemurnian peralatan. Dia hanya menyia-nyiakan begitu banyak dari mereka. Aku tidak bisa. Pria itu dengan gila-gilaan melompat-lompat karena frustrasi. Demikian juga, banyak makhluk abadi juga menarik wajah sedih. Seorang arogan yang tidak berguna seperti Chen Xiao hanya peduli tentang jimat, tetapi mereka melihat apa yang diwakili oleh jimat itu. Apakah ada faksi kuat lain yang mendukung gubernur? Jika klan King memiliki akses ke barang-barang ini, Chen Xiao juga akan mendapatkannya. Apakah mereka digali dari makam kuno? Itu juga tidak masuk akal. Makam yang berisi harta yang begitu besar sangat berbahaya. Seorang kultivator yang baru saja naik ke alam roh yang baru lahir tidak mungkin pergi ke makam seperti itu dan keluar dengan harta ini. Kemungkinan besar faksi yang kuat telah menyerbu makam dan memberikan harta itu kepada Lu Yun. Energi internal saya masih agak tidak stabil karena kenaikan saya baru-baru ini. Jadi maafkan saya atas segala pelanggaran yang mungkin saya tawarkan, kata Lu Yun dengan sedikit malu, mengabaikan tatapan yang dilontarkan orang-orang kepadanya. Pergi. 36 prajurit menyerang Zhao Tifeng dengan senjata nyata mereka, mengatur diri mereka dalam formasi aneh saat mereka bergerak. Formasi tersebut memungkinkan setiap prajurit untuk mengerahkan kekuatan ke-36. Lu Yun mengaktifkan 2 Yu talisman lainnya, dan 2 karakter raksasa muncul di atas kepalanya, melindungi tubuhnya. Dia duduk bersila dan mulai menyempurnakan kekuatan mistik barunya. Dia tidak asing dengan alam roh yang baru lahir, karena pengalaman utusannya telah memberinya keakraban dan dasar yang besar untuk menguasainya. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah menstabilkan energi yang baru diperolehnya. Apakah kamu pikir 2 cangkang kura-kura bisa menghentikanku? Sambil mendengus, Zhao Tifeng meliuk-liuk melewati 36 prajurit dan dengan cepat mencapai Lu Yun. Bam! Retakan. Dia menerobos salah satu penghalang dengan satu pukulan dan memecahkan yang lain. Sebelum dia bisa melemparkan pukulan lagi,
36 prajurit mengerumuninya dan menjatuhkan pedang yang membawa kekuatan tak terhitung seperti gunung yang turun. Ekspresi tegang, dia buru-buru memutar dan menghindari serangan mengerikan itu. Merebut celah, Lu Yun mengaktifkan 3 Yu talisman lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Bajingan kecil, Zhao dengan marah memanifestasikan pedang di telapak tangannya yang terbuka. Merusak. Bersenandung. Energi pedang brilian menembus kehampaan, mengancam akan membelah arena menjadi 2. Energi pedang membentang 300 meter dan dipenuhi dengan niat membunuh tanpa ampun. Zhao Tifeng juga menggunakan senjata peringkat 9 pedang yang telah dia sempurnakan sepenuhnya dan menjadi 1. Bahkan dengan kultivasinya ditekan ke alam roh yang baru lahir, dia masih bisa memanfaatkan kekuatan penuh pedang. Yu Jimat Lu Yun pasti tidak akan pernah bertahan kerumunan sudah bisa melihat 2 bagian tubuhnya di lantai arena. Ekspresi gelap, King Han mengepalkan tangannya, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Kamu tidak akan menyakiti tuannya. Sebuah suara berteriak. Salah satu prajurit lapis baja bergerak cepat untuk membela Lu Yun dengan perisai raksasa. Pada saat itu, sepertinya 35 prajurit lainnya ditumpangkan pada prajurit perisai. Perisai di tangannya mendapatkan kehadiran sebuah gunung besar. Bam! Pedang Zhao Tifeng menghantam perisai dengan tajam, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah dan mengguncang seluruh arena. Retakan! Perisai berat itu mengerang, lalu tersebar seperti titik-titik cahaya. Bersenandung. Menjadi manifestasi dari jimat, penipisan perisai tampaknya menyebabkan efek berantai. Semua 36 prajurit emas berubah menjadi abu pada saat yang sama. Pukulan Zhao Tifeng terlalu kuat. Bahkan kekuatan gabungan dari ke-36 prajurit lapis baja tidak cukup untuk bertahan. Namun, membela tuan mereka sampai akhir telah memungkinkan Lu Yun untuk mengatasi pukulan itu tanpa cedera. 3 dari 4 Yu talisman rusak, hanya menyisakan 1 yang berjuang untuk mempertahankan strukturnya di depan gubernur. Trik apa lagi yang kamu miliki? Zhao Tifeng mendekati Lu Yun dan menunjuk dengan lembut. Pop, penghalang terakhir hancur berkeping-keping. Lu Yun membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, tatapannya tenang. Tidak lagi. Sudah menyerah. Zhao Tifeng berseri-seri, berlutut dan mohon belas kasihan. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Abadi yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertarungan bermain dengan napas tertahan. Wu Tulong, Dong Fang Hao, Zi Chen, dan Mo Qitian menyipitkan mata mereka, rasa malu yang besar menimpa mereka. Seorang kaisar surgawi baru saja mengurapi Lu Yun dan mereka berempat sebagai 5 pemuda berdaulat. Mereka masih membiasakan diri dengan gelar baru mereka dan seseorang telah memojokkan Lu Yun dan memintanya untuk berlutut. Ini bukan hanya degradasi Lu Yun, tetapi noda pada semua reputasi mereka. Akan jauh lebih mudah untuk menerima kekalahan jika Lu Yun menghadapi seorang kultivator dengan pangkatnya sendiri, tetapi Zhao Tifeng adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Dia telah mengambil keuntungan penuh dari situasi dan bergerak melawan Lu Yun sebelum kultivasi pemuda itu punya waktu untuk menetap. Hehehe, jika Lu Yun berlutut, yang disebut 5 pemuda penguasa akan menjadi sangat bodoh, terkekeh salah satu Feng abadi dari ibu kota Nefrite. Mereka yang tidak terlalu memikirkan kelima pemuda itu juga menunggu Lu Yun mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang akan dipilih pemuda itu, hidup atau martabat? Lu Yun bangkit. Astaga, pedang terbang muncul di tangannya dengan kilatan cahaya pedang yang cemerlang. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Anda ingin saya memohon belas kasihan bahkan sebelum kita bertarung. Dia melirik Zhao Tifeng dengan terkejut dan mendengus. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika Anda ingin bertarung, maka hentikan omong kosong dan bertarunglah. Zhao Tifeng menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Kamu baru saja naik ke alam roh yang baru lahir dan kamu ingin melawanku sebelum kultivasimu selesai. Itu cukup untuk orang sepertimu. Lu Yun bahkan tidak mengganggu Violet Grave dan mengarahkan ujung pedang panjangnya yang biasa ke Zhao Tifeng. Penatua merengut. Huff, kamu benar-benar suka bicara keras. Apakah aku salah? Lu Yun terlihat terkejut. Ketika kamu seusiaku, kamu adalah seorang kultivator yang biasa-biasa saja. Kakak senior Mo Chen Feng akan bisa mengalahkanmu dengan satu tangan di belakang punggungnya, apalagi para jenius seperti kakak laki-laki senior Wu dan Dongfang. Ekspresi Zhao Tifeng menjadi gelap. Kata-kata gubernur itu benar. Zhao Tifeng bukanlah seorang kultivator yang sangat berbakat dan hanya mampu mencapai alam abadi yang tiada taranya karena semua sumber daya yang dicurahkan sekte abadi yang diagungkan ke dalam dirinya. Dia adalah murid langsung dari sekte tersebut, murid inti dari garis keturunan Zhao. Sekarang kembali ke alam roh yang baru lahir, kamu hanyalah sampah, kata Lu Yun dengan senyum tipis, mengangkat pedang terbangnya. Aku bisa mengalahkanmu tanpa mengangkat satu jari pun. Mati. Zhao Tifeng tidak mau diganggu lagi untuk berbicara dengan Lu Yun. Atau lebih tepatnya,
semakin lama percakapan berlarut-larut, semakin besar kemungkinan si penatua akan mati karena marah. Guncangan kecil dari pedang peringkat 9 menyebarkan sinar energi yang menembaki Lu Yun. Keabadian tak tertandingi yang dibangun dari sumber daya yang tak terhitung jumlahnya hanyalah sepotong sampah yang tidak berguna. Dikatakan bahwa kamu lebih kuat dari Bei Gongyu, tetapi jika dia berada di tempatmu, dia sudah lama menjadi Dao abadi. Lu Yun dengan gesit menghindari serangan itu dengan serangkaian langkah yang aneh. Dia kemudian berbalik dan melakukan 18 tebasan, yang masing-masing berubah menjadi naga kecil dan menerjang Zhao Tifeng dengan taring dan cakar. 18 pedang pertama dari 19 naga pedang cerulean. Kata-kata gubernur membuat marah Zhao Tifeng tanpa alasan. Dia sudah mengalami penghinaan berulang kali di tangan junior ini, hanya ada satu tujuan dalam dirinya, naik ke panggung bunuh Lu Yun. Pergi, bentak Zhao Tifeng saat dia membuat segel tangan yang aneh. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya dan membanjiri seluruh arena. Menjerit, teriakan menusuk terdengar dari selimut cahaya dan bayangan seekor burung dengan sayap emas naik dari tubuh Zhao Tifeng. Kehadirannya mengusir 18 naga pedang sebelum mereka bahkan bisa mendekat. Itu adalah roh Peng Agung, manifestasi roh yang unik bagi para murid dari Sekte Abadi yang Agung. Legenda mengatakan bahwa 100.000 tahun yang lalu, di dunia kuno abadi, Peng besar bersayap emas adalah predator alami naga. Oleh karena itu, metode Great Peng Spirit dapat melawan semua seni drakonik. Zhao Teifeng menggunakan 18 seni tempur yang hebat dalam hubungannya dengan gerakan tanda tangan sektenya untuk secara instan melawan ke-18 naga pedang. Naga pedang 19 cerulean adalah teknik pedang ras naga. Kebetulan roh Peng besar sekte saya dapat melawan apapun yang kejam. Zhao Tifeng tertawa terbahak-bahak saat roh itu terbang ke udara, bulu-bulu emas seperti pedang berputar-putar di langit dan menghujani niat membunuh yang mengerikan di atas panggung. Roh Peng Agung. Lu Yun menekan 6 helai semangat yang gelisah di benaknya. Kalau begitu aku akan melawan burung besarmu dengan naga besarku. Memukul. Energi pedang yang menggigit mengalir melaluinya seperti lautan, pecah menjadi gelombang ungu yang tinggi. Seekor naga perak sepanjang 60 meter menenun dan terjerat dalam gelombang besar mereka. Pelaut naga luas. 150. Bagaimana ini mungkin? Rahang Dongfang Hao jatuh saat dia menatap naga perak raksasa di arena. Bukankah Zhao Tifeng mengganggu proses pembuatan Lu Yun? Bagaimana teknik pedang disempurnakan? Pertanyaannya ada di benak semua orang. Inspirasi gubernur telah dihentikan sebelum waktunya karena perampasan Shaoling. Tetapi pada saat pemuda itu mencoba teknik di depan umum, itu jelas disempurnakan. Bagaimana Lu Yun melakukannya? Kerumunan saling memandang, ekspresi kebingungan yang seragam di wajah mereka. Bagaimana? Tulong juga tercengang. Apakah dia mensimulasikan seni tempur dalam pikirannya sekarang dan menyelesaikannya seperti itu? Saya mendengar bahwa Lu Yun dianggap sampah di Provinsi Senja dan hampir dicopot dari posisinya oleh Kaisar Celestial Nefrite. Apakah Nefrite Major memiliki standar yang berbeda untuk sampah? Zichen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika dia sampah, apa yang membuat kita orang bodoh? Mereka berempat mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Changkong yang sama bingungnya, yang punggungnya ditarik lurus karena tegang. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Jika ada yang memberitahu kami lagi bahwa Lu Yun adalah sampah, dia menggigit, kami akan mengalahkan mereka sendiri menjadi sampah. Apakah Anda semua memperhatikan? Mo Qitian mencatat dengan serius, Lu Yun tidak hanya menyelesaikan teknik pedangnya, dia juga menyempurnakan semua kekuatan mistiknya dan menstabilkan kultivasinya. Rasanya seperti dia telah menjadi kultivator roh yang baru lahir selama berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Tidak ada kekurangan atau tanda-tanda kurangnya pengalaman dalam cara dia menjaga dirinya sendiri. Ketika saya pertama kali memasuki alam roh yang baru lahir, saya butuh 3 hari untuk merasa nyaman dengannya, tetapi dia hanya butuh beberapa menit. Zichen bergumam tidak pasti. Bisakah dia menjadi kultivator kuat yang telah memutuskan kultivasinya sendiri? Mustahil. Tulong menggelengkan kepalanya. Dia masih mengubah energi batinnya ketika dia pertama kali menerobos. Energinya belum tenang ketika Zhao Tifeng menantangnya. Jika dia adalah seorang abadi yang memutuskan kultivasinya sendiri, dia tidak akan membutuhkan waktu untuk mengubah energi batinnya. Kata-katanya sangat membebani 3 lainnya, dan di belakang mata mereka ada dorongan luar biasa untuk menantang Lu Yun. Gubernur telah menghilang dari panggung. Di tempatnya adalah naga perak berkilauan yang bergolak di dalam lautan energi pedang, terjalin dengan roh Peng Agung di udara. Baik roh burung dan seni tempurnya melawan seni tempur drakonik. Semua hal memiliki kutukan alami mereka, dan Great Peng Spirit adalah naga. Namun, manifestasi naga Lu Yun dari Fast Dragon Saturner menghadapi Rock secara langsung tanpa kehilangan pijakan sama sekali. Wajah orang banyak itu membeku karena terkejut.
Beberapa orang skeptis ketika Kaisar Surgawi menganugerahkan gelar penguasa muda kepada Lu Yun, tetapi keraguan ini tidak terpikirkan oleh siapapun sekarang. Gubernur Senja lebih dari pantas menerima gelar itu, bersama dengan Wu Tulong dan yang lainnya. Apa yang tidak mereka anggap serius adalah klaim Lu Yun tentang Zhao Tifeng sebagai sampah. Jika sumber daya saja sudah cukup untuk mengubah seorang pemboros menjadi makhluk abadi yang tiada taranya, maka makhluk abadi yang tiada taranya akan lebih umum daripada tikus di dunia. Betapa mengesankannya teknik pedang itu. Dikelilingi oleh rekan-rekannya dari Lazuli Major, Mo Chen Feng menatap arena dengan mata cerah. Teknik cerulean Dragon terlalu rumit untuk kupahami, tapi laut yang dihuni naga berasal dari teknikku. Mo Chen Feng menghunus pedang terbangnya dan mulai bereksperimen di tempat, perlahan menyempurnakan teknik pedangnya yang cacat. Banyak makhluk abadi lainnya mengikuti dengan pedang dan harta mereka sendiri. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Semangat sekte kami dapat mengalahkan semua seni drakonik. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Raja Naga dari Laut Utara mengerahkan 19 naga pedang cerulean dalam pertarungan melawan kepala sekte kami dan masih kalah. Jadi kenapa aku tidak bisa melawan seranganmu? Zhao Tifeng meraung dari dalam lautan pedang. Tubuhnya telah menjadi satu dengan rohnya, mengeluarkan rentetan seni tempur yang berhubungan dengan Peng tanpa henti. Namun, tidak peduli seberapa berani dia berperang, naga besar itu tetap utuh, dan, pada kenyataannya, terus melukai yang lebih tua. Itu karena kamu terlalu picik dan berpikiran sempit, seru Lu Yun dari lautan, beban yang ada padanya berkurang. Kesadaran seorang Peng Agung membentang di langit dan bumi dan membumbung 45.000 kilometer ke langit. Ia ingin membubung melalui 9 langit dan bebas dari pengekangan apapun. Suaranya menggelegar seperti ombak yang menggulung. Seni tempurmu hanya memanifestasikan bentuk Peng yang hebat dan bukan semangatnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya Peng itu. Menjerit. Jeritan menusuk bergema di langit, menghancurkan naga perak yang mengendarai gelombang pedang. Sesuatu yang sangat besar telah terbangun dan sedang menunggu pintu masuknya yang megah. Gemuruh. Seekor ikan raksasa dengan satu tanduk di kepalanya muncul dari lautan pedang yang berbusa. Itu Kun Peng. Beberapa segera mengenali makhluk itu. Itu adalah binatang suci menakutkan yang tinggal di Laut Utara, dan juga bentuk asli Bei Gong Yu. Namun, kepercayaan yang umum dipegang adalah bahwa Kun Peng tidak lebih dari seekor ikan raksasa, tidak dapat berubah menjadi makhluk lain. Hanya ada satu Kun Peng yang tersisa di seluruh dunia abadi Bei Gong Yu. Dan dia sekarang adalah neraka Lu Yun. Sayap raksasa terbentang dari sisi tubuh Kun Peng, berubah menjadi burung yang sangat besar. Peng yang hebat. Peng yang hebat mengendarai angin, teriak Lu Yun, suaranya terdengar jauh dari lautan pedang, melonjak 45.000 kilometer ke langit. Memukul. Cahaya pedang meledak di dalam lautan. Peng besar yang terbuat dari energi pedang melebarkan sayapnya dan terbang, dengan brutal menghantam roh Peng Agung Zhao Tifeng. Mustahil. Mata orang tua itu melebar. Ikan Kun tidak mungkin berubah menjadi Peng yang hebat. Refleksnya tetap pada bola. Gambar burung mengepakkan sayapnya dan terjun ke arah yang terbuat dari cahaya pedang. Kun Peng menjadi ikan Kun di dalam lautan, tetapi menjadi Peng ketika mengambil sayap di langit. Lu Yun senang dengan tawa yang panjang. Tidak peduli burung atau ikan, satu-satunya pengejaranku adalah kebebasan. Dia berkedip menjadi ada di atas arena, dikelilingi oleh 1 miliar sinar cahaya pedang. Segel tangan cepat mengarahkan semua energi pedang ke tubuh roh besar. Kedua burung besar itu bentrok dengan ganas di udara. Memukul. Riak bergerak melintasi penghalang cahaya yang mengelilingi arena, meniadakan dampak yang luar biasa. The Great Peng Spirit hancur saat Zhao Tifeng jatuh dari udara. Ada lebih banyak tulang yang patah di tubuhnya daripada yang utuh. Kamu menghancurkan semangatku yang baru lahir. Seteguk darah merah dimuntahkan dari mulut Zhao Tifeng sebelum dia pingsan, matanya berputar ke belakang kepalanya. Bam! Pedang terbang Lu Yun hancur tanpa bisa kembali padanya. Kekuatan luar biasa yang baru saja diekspresikan melalui itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pedang biasa. Pakaian dan rambutnya sedikit acak-acakan, dan napasnya cepat. Pertempuran telah mengambil korban yang nyata pada dirinya. Dia mendekati lawannya dan, di bawah tatapan semua orang, menendang pria itu dari panggung. Siapa yang berikutnya? Dia bertanya perlahan saat napasnya mulai tenang. Dua kata sederhana itu sangat membebani hati semua orang. Semua mata beralih ke 4 pemuda berdaulat lainnya yang melayang di udara, hanya mereka yang bisa menantang Lu Yun sekarang. Dunia telah terdiam. Semua mata sekarang tertuju pada pemuda dengan semangat tinggi di pusat arena spiritual. Penuh kebanggaan, King Han menatap lurus ke arah Lu Yun dan disambut dengan senyum cerah. Utusan kekaisaran dengan cepat memalingkan muka, wajahnya memerah. Aneh, kenapa wajahnya memerah? Perasaan aneh muncul dari hati Lu Yun. Untuk sesaat di sana, ada sesuatu yang akrab tentang King Han,
tetapi firasat dari sebuah pemikiran tersebar ketika 4 sumber niat pertempuran yang kuat terkunci padanya. Wu Tulong, Dongfang Hao, Zichen, dan Mo Qitian menatap Lu Yun dengan cerah, matanya berkobar dengan keinginan untuk melawan gubernur saat itu juga. Mereka berempat telah bertarung satu sama lain berkali-kali, dan saling mengenal seperti punggung tangan mereka. Memiliki Lu Yun bergabung dengan barisan mereka telah menyalakan kembali keinginan mereka untuk bertarung. Motivasi ini berbeda dari kekaguman mereka sebelumnya. Mereka sekarang menganggap gubernur muda itu sebagai saingan sejati di level mereka. Dia adalah raja muda yang dipilih sendiri oleh seorang kaisar surgawi, oke. Mengalahkan makhluk abadi yang tak tertandingi sendirian. Dia pasti akan menjadi dao abadi di masa depan. Normal tidak kembali ke kerumunan untuk waktu yang lama. 5 penguasa pemuda. Terdengar suara mengejek. Kamu abadi dari 9 jurusan benar-benar tidak tahu malu. Seorang pria muda dengan rambut hijau turun ke pertemuan di atas awan hijau. Saya tidak tertarik pada apa yang disebut warisan penguasa kuno, dengan waktu yang cukup, saya akan melampaui yang kuno. Rambut, alis, dan bibirnya semuanya hijau, dan ada aura aneh di sekelilingnya saat dia melanjutkan, aku di sini bukan untuk kekacauan warisan itu, tetapi untuk menjatuhkan 5 penguasa muda. Dia memanifestasikan tombak saat dia berbicara, ujungnya berkilau hijau saat menyapu Lu Yun dan 4 pemuda lainnya. Astaga, lah seperempat Guhong dari tanah kabut. Seseorang memanggil. Orang yang membunuh makhluk abadi yang agung sebagai pembudidaya roh yang berubah puncak. Seorang kultivator membunuh yang abadi. Dan bukan abadi sejati atau empirean, tetapi yang agung. Dewa abadi Agustus adalah liga di atas makhluk abadi yang lebih rendah, setelah menyempurnakan kekuatan dan semangat mereka sepenuhnya. Penggarap tidak lebih dari serangga di mata mereka, semut yang harus dihancurkan dalam jumlah besar dengan flip tangan mereka. Lah seperempat Guhong, bagaimanapun, telah membunuh seorang abadi yang agung, dan yang kuat pada saat itu. Namanya semakin memicu niat pertempuran di mata keempat pemuda itu. Mereka juga pernah membunuh makhluk abadi, tetapi tidak pernah menjadi makhluk abadi yang agung. Ayo berjuang. Lah seperempat Guhong dari Mist Lu Yun mempertimbangkan pemuda berambut hijau itu, menaikkan satu alisnya. Roh monster dari Mistland, salah satu dari 10 negeri. Ada 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi di dunia abadi. 9 jurusan adalah rumah bagi manusia, 10 daratan bagi roh monster, dan 4 lautan bagi naga. Setiap wilayah kering dihubungkan oleh Laut Utara, Selatan, Timur, dan Barat, membentuk geografi seluruh dunia abadi. Kabut adalah salah satu dari 10 negeri. Lah seperempat Guhong adalah jenius terbaik di negerinya selama 10.000 tahun terakhir. Bahkan Kaisar Roh Monster dari Mist mengolahnya sebagai kaisar berikutnya. Makhluk yang sombong seperti itu tidak peduli dengan warisan apapun. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri dan percaya dia bisa menempa jalan menuju supremasi, melebihi semua orang yang datang sebelum dia. Berita tentang warisan telah mencapai Kabut 15 hari yang lalu, dan Tanah telah mengirim perwakilan untuk memperjuangkannya. Karena meremehkan warisan, Guhong tidak datang bersama delegasi. Kemudian menyebar berita tentang seorang kaisar surgawi manusia yang menganugerahkan gelar 5 penguasa muda. Itu secara alami mencapai telinganya, itulah sebabnya dia ada di sini sekarang. Masalah, Lu Yun berdiri di atas arena spiritual. Kalau begitu bertarung. Lah seperempat Guhong menggelengkan kepalanya sedikit. Keluar dari arena, lalu kita akan bertarung. Penghinaan disaring ke dalam tatapannya. Mereka yang berdaulat harus dengan gigih mendorong diri mereka sendiri ke depan dan naik di atas segalanya. Tidak ada yang bisa didapat dalam berkerumun di rumah kaca, di bawah perlindungan aturan. Hahaha, Lu Yun tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu dan melompat keluar dari arena. Itu juga, aku akan membunuhmu di luar arena dan membuatmu mati tanpa penyesalan. Sang gubernur membalas dengan kebaikan dan memberi semampunya. Lah seperempat Guhong adalah seorang pembudidaya roh transformasi puncak, jauh lebih kuat daripada kultivasi roh awal Lu Yun yang baru lahir. Namun, di mata penantang, tidak ada perbedaan antara serangga dan naga. Memegang, Mo Qitian melangkah maju. Kakak senior Lu sudah bertarung dalam beberapa pertempuran. Dia pasti lelah. Izinkan saya menghadapi jenius teratas Mist saat ini. Ini adalah wilayah saya dan saya adalah alasan untuk pertarungan ini. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Saya belum terkalahkan, artinya saya masih juara di arena ini. Seharusnya aku yang menerima tantangan ini. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Penghinaan mewarnai wajah Lah seperempat Guhong. Kalian berlima bisa menyerangku pada saat yang sama, untuk semua yang aku pedulikan. Wu Tulong dan yang lainnya bahkan tidak mengangkat alis karena provokasinya. Kalau begitu kami serahkan di tanganmu yang cakap, kakak senior. Dongfang Hao mundur dan menghentikan Mo Qitian untuk berbicara. Sambil tersenyum, dia berkata,
jangan kehilangan muka untuk ras manusia di depan roh monster. Setelah jeda, Mo Qitian memiringkan kepalanya. Kamu baru saja mengalami pertarungan besar, kata Gu Hong. Aku bisa memberimu 1 jam untuk memulihkan staminamu. Tidak dibutuhkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan merapikan pakaiannya. Saya baru saja menguji teknik saya pada sepotong sampah. Itu tidak terlalu membebani saya. Di pelukan sektenya, Zhao Tifeng baru saja pulih dari kesadarannya dengan bantuan sebuah pil. Kata-kata Lu Yun membuat matanya berputar kembali ke kepalanya, pingsan lagi karena marah. Tempat ini terlalu kecil. Lawan aku di langit. Cahaya ungu muncul dari tubuh Lu Yun dan dia menghilang ke udara tipis. Dewa dan pembudidaya sama-sama buru-buru terbang untuk mengawasi prosesnya. Oh, Lu Yun melonjak 3.000 meter ke langit, hanya untuk menemukan lawannya sudah menunggunya. Kamu terlalu lambat. Gu Hong menggelengkan kepalanya sedikit pada kedatangan gubernur yang lambat. Aku akan membunuhmu dalam 3 langkah. Sebelum Lu Yun bisa menjawab, roh monster itu mengangkat tombaknya dan menyerang, bergerak begitu cepat hingga dia menjadi kabur dari cahaya hijau. Sangat cepat, pupil Lu Yun mengerut saat cahaya ungu melintas di hadapannya, menghalangi serangan ganas tepat pada waktunya. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, kilatan cahaya hijau lain menembus ke arahnya dari sudut di mana lawannya tidak seharusnya berada. Denting, energi pedang ungu sekali lagi memblokir serangan itu. Seperempat Gu Hong muncul kembali di hadapan Lu Yun, matanya diwarnai dengan keterkejutan. Dia ingin membunuhku dengan kecepatan. Lu Yun tertawa dalam hati. Aoxue 10 kali lebih cepat dari orang menyebalkan ini. Dia telah menjalani kamp pelatihan yang melelahkan selama bertahun-tahun dengan putri naga di neraka. Seperempat Gu Hong tidak akan mengalahkannya seperti ini. Kamu punya 1 gerakan lagi. Lu Yun berseri-seri dengan gembira. Jika kamu gagal membunuhku, aku akan mulai melawan. Alih-alih membuat langkah selanjutnya, Seperempat Gu Hong berdiri di depan Lu Yun. Tidak buruk. Indra Anda baik dan Anda memblokir serangan kecepatan saya. Tapi aku akan membunuhmu dengan langkahku selanjutnya. Lu Yun diam-diam mempertimbangkan pemuda itu, dan juga menahan diri dari tindakan. Roh monster itu berpose malas, kelemahannya terlihat jelas dalam pendiriannya. Namun, Lu Yun tahu bahwa jika dia bergerak, pemuda itu akan melawan balik dengan ganas. Lakukan gerakan terkuatmu. Gubernur mengangguk pelan. Seranganmu mengesankan, tetapi tidak cukup untuk membunuh seorang August abadi. Dia memperoleh bakat Aoxue melalui Tome of Life and Death dan berdebat dengannya selama bertahun-tahun. Pada titik yang tidak diketahui, dia menjadi salah satu pembudidaya terbaik di dunia keabadian. Meski begitu, dia tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang dewa abadi. Dia juga tidak berpikir Gu Hong bisa, dengan cara dia bertarung. Lu Yun akan menempatkannya pada level Wu Tulong dan Dong Fang Hao, atau sedikit di bawah mereka. Jika roh monster berhasil membunuh makhluk abadi yang agung, dia harus memiliki jurus pembunuhan khusus seperti penghakiman hidup atau mati Lu Yun. Abadi dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah terbang untuk menyaksikan mereka berdua bertarung dari kejauhan. Wu Tulong, Dong Fang Hao, Zi Chen, dan Mo Qitian tetap berada di 4 sudut medan perang, menandai lingkaran dengan radius sekitar 5 km. Bam! Sebuah ledakan terdengar dari tubuh Gu Hong saat pilar cahaya Zamrud menyelimutinya. Dia sepertinya mengalami beberapa perubahan dalam cahaya, yang disertai dengan aroma samar yang keluar dari pilar. Apakah dia akan mengungkapkan wujud aslinya? Siapa dia? Roh monster berubah menjadi bentuk manusia untuk memfasilitasi kultivasi, tetapi mereka paling kuat dalam bentuk aslinya. Jikalau seperempat Gu Hong telah membunuh makhluk abadi yang agung, dia pasti melakukannya dalam bentuk aslinya. Itu, sebuah jiao, dan yang beracun itu. Wajah Lu Yun mendung. Sekarang dia mengenali aromanya. Racun. Karakter nama seperempat Gu Hong telah menyarankan bentuk sebenarnya dari beberapa makhluk burung, tetapi dia sebenarnya adalah buaya yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki banyak sifat dan terlihat mirip, makhluk bersisik ini adalah spesies yang sama sekali berbeda dari naga. Yang terkuat di antara mereka tidak kurang dari seekor naga, dan yang disebut naga bersisik adalah persilangan dari 2 ras. Karena naga adalah garis keturunan yang lebih dominan dalam silsilah itu, naga bersisik menyebut diri mereka naga. Seperempat Gu Hong adalah jenis buaya yang berbisa. Saat Lu Yun pulih dari keterkejutannya, sesosok hijau menggeram keluar dari sinar cahaya dan menerjangnya, mengacungkan cakarnya. Iblis racun. Dengan membunuh orang lain dengan racun dan memasukkan jiwa korban ke dalamnya, roh yang menakutkan akan lahir seiring waktu iblis racun. Orang lain mungkin tidak bisa melihat dengan jelas, tapi Lu Yun bisa. Iblis khusus ini telah mencapai alam abadi. Racunnya bahkan bisa membunuh makhluk abadi emas, apalagi makhluk abadi yang agung. Saraf membuat tangannya berkeringat. Suara mendesing. Tubuhnya meledak menjadi api hitam.
Poison Vien alam abadi terlalu menakutkan, bahkan lebih dari racun bermutasi di tubuh King Han. Tanpa api neraka, Lu Yun tidak akan bertahan hidup dalam jarak dekat, apalagi melawannya. Racun di tubuh King Han telah ditekan oleh warisan permaisuri, tetapi tidak disembuhkan. Begitu permaisuri pergi, racun itu akan muncul kembali dan membunuhnya. Fusang Purewut berada di dalam makam kepunahan Skanda dan dilindungi oleh zombie menakutkan permaisuri, yang berarti tidak dapat dicapai. King Han tidak akan memperpanjang hidupnya dengan bola asal, sehingga meninggalkan Poison Vien ini untuk membersihkan racunnya. Sempurna. Mata Lu Yun berbinar. Bunuhlah seperempat Gu Hong dan ambil Poison Vien. Ubah dia menjadi Infernumku, yang berarti apapun yang dia miliki adalah milikku. Keputusannya diambil, tekad untuk membunuh lawannya meningkatkan kekuatannya hingga 30%. Bersenandung. Energi pedang ungu yang luar biasa keluar dari tubuh Lu Yun dan memercik ke tempat itu. Area permukaannya yang terus membesar memaksa para pembudidaya yang menonton untuk mundur. Bahkan Wu Tulong dan 3 pemuda lainnya tidak terkecuali. Lautan ungu dengan diameter 15 km terbentuk di langit, di mana energi pedang dan energi pembunuhan tak terbatas mengamuk, memantul satu sama lain dan lingkungan. Raungan naga besar mengguncang langit saat naga ungu memecahkan permukaan, menciptakan gelombang setinggi 30.000 meter. Pelaut naga luas. Seni pedang 10 kali lebih kuat daripada ketika Lu Yun menggunakannya di arena. Arena tidak menekan kultivasinya, tetapi ruangnya yang terbatas telah mencegah seni pedang untuk sepenuhnya digunakan. Sekarang semua orang mengerti mengapa Lu Yun berani menerima tantangan seperempat Gu Hong di luar arena. Apa yang terjadi? Mengapa Lu Yun tiba-tiba begitu bertekad untuk membunuh Gu Hong? Beberapa abadi memucat dari pertunjukan kekuatan. Para jenius papan atas saling menghormati bahkan ketika mereka bersaing. Mereka ingin menvalidasi diri mereka sendiri dengan membunuh yang lain, tetapi mereka tidak begitu ingin membantai lawan mereka. Apakah dia punya sejarah dengan Gu Hong? Itu iblis racun. Itu adalah sejenis roh yang bisa memakan racun Yu kecil. Sok melintas di mata Chen Xiao. Dia ingin membunuhlah seperempat Gu Hong, mengambil iblis itu, dan menyembuhkan Yu kecil dengan itu. Apakah dia tahu tentang rahasia Little Yu? King Bui bertanya dengan bingung dan terkejut. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Poison Vien adalah pilihan pertama yang King Bui dan Chen Xiao pertimbangkan untuk menyembuhkan King Han, tetapi semua upaya mereka untuk melakukannya gagal. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat membuatnya. Chen Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak begitu mengerti Lu Yun. Mengapa gubernur muda begitu terdorong untuk seorang teman? Lu Gu Hong. Suara Lu Yun terdengar di langit. Waktu bagi Anda untuk mengambil salah satu dari saya bergerak dan melihat siapa yang mati. Bam! Semua lautan luas di langit adalah wilayah naga pedang. Di area yang berdiameter 15 km, energi pedang tak terbatas terkondensasi menjadi satu titik. Titik itu bertumpu pada naga ungu, semuanya atas perintahnya. Bagaimana dia begitu kuat, tersembunyi di balik sinar cahaya, hati Gu Hong tenggelam. The Poison Vien adalah kartu trufnya tidak hanya sangat kuat dalam arti fisik, tetapi racunnya bahkan bisa membunuh makhluk abadi emas. Namun, kekuatan yang sekarang ditunjukkan Lu Yun telah melampaui batas pertahanannya. Dengan tatapan mengejek, naga ungu menebas Poison Vien dan seberkas cahaya. Dunia tampak besar dalam pandangan Gu Hong dan bangkit untuk menghancurkannya. Berhenti, berhenti, ampuni dia. Sebuah teriakan marah terdengar saat ini dan sesosok tubuh bergegas masuk untuk memblokir naga Lu Yun. Mati, Lu Yun membuka tangannya dengan ekspresi kosong, menjadi satu dengan naga ungu. Niat membunuh dan energi pedangnya yang luar biasa melahap bahkan sosok yang bergegas ke medan pertempuran. 1. Ada beberapa cara menerjemahkan Jiao karakter Cina. Ini adalah jenis naga Cina tak bertanduk yang dikatakan hidup di air atau sungai. Mereka sering disebut sebagai banjir, atau naga bersisik, dan terkadang diterjemahkan sebagai buaya atau kraken. Saya tidak menyebut mereka naga di NECRO karena penulis mengatakan mereka adalah spesies yang sama sekali berbeda, bukan turunan. Bam! Sesuatu sepertinya menyapu langit, meninggalkannya biru tua tanpa jejak awan atau kotoran. Sepetak langit dalam radius selusin kilometer bahkan lebih biru dari udara di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda seperempat Gu Hong, atau keabadian tiada taraf yang tidak mengangkat segel kultivasinya tepat waktu, tetapi tidak ada yang meragukan nasib mereka. Serangan Lu Yun barusan mengandung tekad mutlak untuk membunuh. Hambatan apapun, bahkan dari dewa dan makhluk abadi, akan jatuh di bawah pedangnya dan menjadi debu. Neraka. Lu Yun berbaring tengkurap di tanah, terengah-engah. Dia telah menghabiskan semua kekuatan dan kekuatan mistiknya dengan serangan itu. Jika dia tidak mengaktifkan alam yin dan yang dan memasuki gerbang abis pada detik terakhir, dia akan jatuh dari langit dan dihancurkan sampai mati.
Yu Ying dengan patuh memasukkan pil penambah energi ke dalam mulut Lu Yun, membantunya mencernanya. Setelah beberapa lama, dia menghembuskan semua kotoran di tubuhnya. Sepertinya neraka telah mendapatkan kembali kehidupan sejak aku memurnikan rohku yang baru lahir. Senyum tersungging di bibir Lu Yun. Neraka masih gelap dan menindas, tetapi jauh lebih hidup dari sebelumnya. Sementara utusan Lu Yun bisa datang dan pergi dengan bebas, neraka hanya bisa pergi dengan izinnya. Mereka juga tidak bisa menyimpang terlalu jauh darinya. Oleh karena itu, neraka seperti Zhao Dianliang, Raja Ular Beludak, Lao Nuo, dan Bei Gong Yu telah menetap dan membangun sebuah desa kecil. Aku membunuh makhluk abadi yang tiada taranya secara tidak sengaja saat aku mengalahkan La Seperempat Guhong. Lu Yun melihat dua pria di kejauhan mengawasinya dengan tatapan gelisah. La Seperempat Biao menyapa tuannya. Abadi tak tertandingi berambut hijau adalah orang yang mencoba menyelamatkan La Seperempat Guhong pada detik terakhir. Keduanya sekarang menjadi Infernum Lu Yun setelah mati di tangannya. Yah, aku tidak mengharapkan ini. Itu adalah kejutan yang cukup menyenangkan untuk mendapatkan keabadian yang tak tertandingi sebagai Infernumnya. Yang satu ini akan menjadi pengawal yang kuat. Meskipun La Seperempat Biao tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di Provinsi Senja, Lu Yun tidak akan tinggal di sana selamanya. Setelah mendapatkan warisan dari penguasa kuno, dia harus pergi ke ibu kota Nefrite untuk dikukuhkan sebagai gubernur. Saat itulah persidangan yang sebenarnya akan dimulai. Di mana iblis racun? Lu Yun menatap tajam ke arah La Seperempat Guhong. Pria muda itu buru-buru mengeluarkan harta seperti roda. Tuan, ini adalah roda racun, harta karun peringkat 9. Iblis ada di dalam kemudi. Harta karun peringkat 9, tapi itu lebih berharga dari itu. Lu Yun mengangguk dan mengambil kemudi. Aku tidak menginginkan hartamu. Selain itu, hanya kamu yang bisa memanfaatkan kekuatan penuhnya, aku hanya meminjamnya untuk menyelamatkan seorang teman. Iblis racun dapat mengkonsumsi semua racun di dunia, kata Yu Ying. Kita bisa menyelamatkan Tuan King Han sekarang. Dia menghela nafas lega pada perkembangannya. Dia terus mempelajari cara menyembuhkan King Han, tetapi tidak berhasil. Antara King Han dan Lu Yun ada ikatan yang ditempa melalui hidup dan mati. Lu Yun sangat peduli pada King Han, dan bahkan telah mengungkapkan rahasianya kepadanya. Oleh karena itu, Yu Ying dan utusan lainnya menganggap King Han nomor 2 setelah Lu Yun. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari Fast Dragon Seaturner? Kengerian melintas di wajah Wu Tulong. Saya pikir seorang dewa abadi bergegas masuk pada saat terakhir dan mati bersama La Seperempat Guhong. Wajah Mo Qitian memucat. Jadi pembudidaya benar-benar bisa membunuh makhluk abadi yang agung. Itu bukan dewa Agustus biasa. Gigi Dongfang Hao bergemeletuk. Itu adalah Raja Roh Monster La Seperempat Biao, makhluk abadi yang tak tertandingi dengan kultivasinya disegel. Tetapi, Zichen bergidik saat tatapannya tertuju pada Lu Yun, yang tetap diam di udara. Mengapa dia tidak mengkonsumsi energi apapun setelah membunuh La Seperempat Guhong? Roh monster itu bisa menyaingi kita, dan ada juga makhluk abadi tak tertandingi yang tersegel. Meskipun Lu Yun sedikit tidak terawat, dia tampak baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa kekuatan mental dan kekuatan mistiknya masih berada di puncak. Apakah dia bahkan manusia? Apakah kamu punya keluhan, Kaisar Kabut? Tanya Kaisar Celestial Nefrite. La Seperempat Biao pantas dihukum mati karena melanggar aturan dan ikut campur dalam perkelahian antar petani. Bergema suara perempuan yang mendayu-dayu, terdengar sangat tenang. Dia menerima makanan penutupnya yang baru ketika dia terjebak setelahnya. Mistland tidak memiliki keluhan. Siapa yang berikutnya? Lu Yun bertanya setelah para kaisar terdiam. Itu adalah dua kata yang sama. Violet Grave meledak dengan cahaya lagi, bayangan naga ungu melingkar di sekelilingnya. La Seperempat Guhong membunuh dewa abadi dengan metode terlarang, katanya lemah. Dia sendiri tidak terlalu kuat. Faktanya, dia bukan tandingan kakak senior Wu Tulong. Jenius teratas Miss tidak cukup sesuai dengan reputasinya. Dia belum melawan Wu Tulong dan para pemuda lainnya, tetapi mereka telah menguji satu sama lain dengan kehadiran mereka. Dengan demikian, Lu Yun memiliki pemahaman dasar tentang tingkat kekuatan mereka dan tahu bahwa La Seperempat Guhong kalah jika dibandingkan. Jenius teratas Mist mungkin tidak sesuai dengan reputasinya, tetapi Raja Roh Monster La Seperempat Biao bukanlah lelucon, bahkan dengan kultivasinya disegel ke tingkat keabadian agung. Namun Anda membunuhnya dengan satu pukulan. Mata Dongfang Hao bersinar dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Bahkan makhluk abadi yang tiada taranya tidak akan memiliki keberanian untuk menantangmu sekarang. Giliran kita. Meskipun Lu Yun telah membunuh Raja Monster, keinginan Dongfang Hao dan yang lainnya tidak meredup sama sekali. Berkultivasi berarti berlayar melawan arus. Seseorang harus berani menghadapi semua tantangan dan tidak pernah meringkuk dalam ketakutan.
Tidak peduli seberapa mengesankan demonstrasi kekuasaan yang dilakukan gubernur muda itu tidak akan menghalangi para jenius top. Kakak Dongfang, mengejarmu, kata Lu Yun dengan serius. Setelah kamu, dengan teriakan yang intens, kehadiran Dongfang Hao melonjak secara eksponensial, mengibaskan jubah putih dan rambutnya. Wu Tulong dan yang lainnya mundur atas kemauan mereka sendiri, membersihkan medan perang yang luas. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Antisipasi semakin mengental karena antusiasme penonton melebihi ekspektasi mereka untuk pertandingan sebelumnya. Astaga, sebuah pedang terwujud di tangan Dongfang Hao. Ambil ini, pedang Skyrending. Pedangnya meledak dengan pendaran luar biasa, mengancam akan menebang langit. Dewa akan jatuh jika mereka berani menghentikan saya, surga akan jatuh jika mereka berani menghalangi saya. Aura pedang tak terbendung berkobar dari Dongfang Hao, menghubungkan langit dan bumi seperti pelangi dan menjadi satu-satunya lokus kekuasaan. Serangan luar biasa mencapai kemurnian yang sangat dekat dengan Dao yang paling murni. Ekspresi gubernur berubah serius. Dongfang Hao secara signifikan lebih dari sekedar sedikit lebih kuat dari La Seperempat Guhong. Membelah langit dengan satu pukulan. Aura pedang yang menakutkan, seru Lu Yun. Dia tidak berani menggunakan Fast Dragon Saturner miliknya, karena aura pedang Dongfang Hao terlalu kuat. Itu akan membelah lautan pedang Lu Yun, yang tampaknya naga pedang akan menjadi dakwit yang tak berdaya, lemah dan rentan. Bersenandung, kelompok makam diwujudkan dalam cahaya pedang Violet Grave. Keinginan untuk mengubur surga, bumi, dan semua makhluk hidup berdesir melalui bilahnya. Lu Yun menjulang tinggi sebagai penguasa kematian dan menyalurkan kekuatan mausolem. Aura pedangnya tidak sebanding dengan Dongfang Hao, jadi dia tidak akan menang tidak peduli seberapa mengesankan teknik pedang yang dia gunakan. Oleh karena itu, dia menyalurkan kekuatan bawaan Violet Grave sebagai pedang peringkat 9 untuk melawan aura pedang Dongfang Hao. Bayangan makam yang tumpang tindih dan mengesankan tidak mengganggu Dongfang Hao sama sekali. Aura pedangnya bersinar sangat terang seperti matahari kedua di langit dan memotong langsung ke dalamnya. Aura Violet Grave telah berubah menjadi kumpulan makam. Para dewa yang menyaksikan mengagumi makam yang dimanifestasikan dari pedang. Lingkungan di sekitar Dongfang Hao berubah begitu aura pedangnya menebas ke mausolem. Hilang sudah langit dan bumi, serta kerumunan. Dia sepertinya telah memasuki dunia yang berbeda. Di mana kita? Dia melihat sekeliling dengan waspada, memegang posisinya di udara dengan pedangnya siap. Di dalam aura pedang Violet Grave, Lu Yun memudar menjadi ada. Aku sudah lama tidak berjalan di Dao Pedang, dan jumlah pengetahuan yang aku peroleh untuk senjata ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan milikmu. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatan bawaan Violet Grave. Aura pedang Lu Yun adalah lautan pedang yang tak terbatas. Menggunakan kehadirannya untuk menyebarkan naga pedang adalah dasar dari teknik Fast Dragon Saturner, teknik yang diciptakan sendiri yang telah melebihi kaliber 19 naga pedang cerulean yang asli. Makam itu adalah kekuatan Violet Grave sendiri, yang mungkin telah ditempa oleh ahli pedang, atau tuannya sebelumnya. Sangat mengesankan bahwa kakak senior Lu mampu mengaktifkan aura pedang peringkat 9. Aura pedang berputar di sekitar Dongfang Hao untuk bertahan melawan energi pedang ungu, kekaguman di matanya. Dia menggunakan pedang peringkat ketiga pedang peringkat rendah terbaik yang paling bisa dia kelola. Memegang pedang di atas level itu hanya akan menghalangi, daripada memberdayakannya. Untuk pembudidaya, senjata terbaik belum tentu salah satu dari peringkat tertinggi, tetapi yang paling cocok untuk diri sendiri. Mampu menggunakan pedang peringkat 9 di alam inti dan mengaktifkan auranya di alam roh yang baru lahir membuat Lu Yun menjadi pengecualian yang sangat langka. Tentu saja, dunia abadi sangat luas, dan tidak ada kekurangan talenta hebat. Bahkan ada kelangkaan yang terlahir sebagai makhluk abadi, seperti orang-orang di zaman kuno. Oleh karena itu, Lu Yun mungkin merupakan kasus yang luar biasa, tetapi tidak terlalu jauh dari penerimaan. Mata Dongfang Hao bersinar semakin bersemangat dengan niat bertarung. Aura pedang berkobar ke langit lagi, lalu menebas Lu Yun. Lu Yun dan Dongfang Hao bergulat dalam pertarungan sengit dalam cahaya ungu, tidak ada yang menang. Di luar medan perang, Wu Tulong, Zichen, dan Mo Qitian juga menghadapi lawan mereka sendiri. Berita tentang 5 pemuda penguasa telah mencapai semua bagian dunia abadi, sampai ke telinga para jenius seperti La Seperempat Guhong. Sebagai tanggapan, pembudidaya berbakat dari roh monster dari 10 negeri, naga dari 4 lautan, dan bahkan ras dewa dan iblis telah berkumpul untuk menantang 5 pemuda. Benar-benar sengaja, 9 kentut tua itu sengaja melakukannya. Hahaha, Chen Xiao dan King Buyi tidak mengudara. Mereka masih di kursi mereka dan kepala mereka dimiringkan ke langit. Chen Xiao mendengus, mengejek sejenak. Turnamen itu sendiri bukan undian yang cukup besar. Banyak jenius di dunia tidak peduli tentang warisan penguasa kuno dan dengan demikian tidak mengunjungi provinsi tersebut.
Itulah mengapa kesembilan orang datang dengan julukan lima penguasa pemuda untuk memikat mereka ke sini. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tidak peduli apa yang terjadi, turnamen ini akan sangat menguntungkan para pembudidaya di seluruh dunia. Banyak orang telah merekam pertempuran antara para jenius muda sehingga murid sekte mereka sendiri dapat mempelajari perkelahian tersebut. Sungguh rencana dan eksekusi yang licik. Jika 9 kaisar surgawi dari 80.000 tahun yang lalu dapat mengesampingkan perbedaan mereka dan membuat rencana seperti itu, dunia kita akan sudah lama memulihkan 1/10 dari kemakmuran dunia kuno. Tidak hanya itu, King Buyi berkomentar dengan bingung, tapi aku ingin tahu apakah 9 kentut tua itu sudah tahu apa sebenarnya warisan yang terkubur itu. Apakah itu benar-benar hanya pedang pagoda? Hanya harta berharga tuan kuno? Kita lihat saja. Chen Xiao menghela nafas dalam-dalam. 9 fosil itu memilih orang yang tepat kali ini. Lu Yun tidak hanya memenuhi harapan mereka, tetapi juga melebihi mereka. Mereka awalnya memilih Wu Tulong dan 3 anak lainnya, tetapi setelah gubernur tiba-tiba menjadi bintang, mereka menambahkannya ke barisan. Lu Yun menunjukkan semua triknya dengan mengabaikan, bahkan harta seperti Emerald Mist Fire dan Formation Orb, justru karena dia menduga Kaisar Surgawi akan mendukungnya. Yu kecil memilih orang yang tepat. King Buyi melongo, berseri-seri lebar. Lonceng pernikahan, lonceng pernikahan. Ayo ajukan kecocokan. Aku akan membawa Yu kecil untuk membuat penawaran besok. Dia, dan tidak ada yang lain, akan menjadi adik iparku. Tunggu. Chen Xiao mendorong sepupunya kembali dengan menggelengkan kepalanya. Yu kecil belum memberitahu Lu Yun tentang identitas aslinya. Kita tidak bisa melakukan itu untuknya, kita akan berakhir melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Biarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Selain itu, dunia abadi akan jatuh ke dalam kekacauan. King Buyi berhenti. Oh, selain Kaisar Celestial Nefertiti, 8 Kaisar Celestial lainnya juga memasuki kultivasi pintu tertutup. 9 Kaisar mengatur turnamen ini untuk mendorong pertukaran antara semua pembudidaya di mana-mana. Menurut Anda apa yang ingin mereka lakukan 9? Mereka akan mencoba terobosan bersama. King Buyi gemetar. Setelah 9 Kaisar Surgawi semuanya memasuki kultivasi pintu tertutup pada saat yang sama, dunia abadi akan terikat untuk larut dalam kekacauan. Di udara, duel sengit antara 4 pasang jenius berlangsung selama 3 hari penuh. Semakin banyak pembudidaya tiba di Provinsi Senja, memadati radius 1.500 km di sekitar kota Senja. Sementara itu, makhluk abadi mundur keluar lingkaran dan mengamati dari jauh, menghasilkan titik pandang yang lebih dekat ke para pembudidaya. Dunia abadi hanya sekuat para pembudidayanya. Banyak yang menerima kata-kata Lu Yun sebagai kebenaran selama 3 hari terakhir. 8 jenius mengeluarkan semua trik mereka untuk mengalahkan lawan mereka, yang pada gilirannya sangat menguntungkan penonton. Sejumlah besar pembudidaya turun ke 3 arena untuk menguji kultivasi mereka satu sama lain, atau, kecuali itu, bertukar beberapa gerakan di tanah. Segel provinsi masih melayang di atas arena spiritual, tetapi hampir semua orang telah melupakan satu hal yang dapat membawa mereka ke warisan penguasa kuno. Pada hari keempat, terjadi ledakan tiba-tiba. Sosok yang basah kuyup jatuh dari langit, pedangnya patah berkeping-keping dan tetesan darah mengalir di sudut mulutnya. Aku mengakui, rambut putihnya sedikit tidak terawat, Dong Fang Hao mengunci pandangannya pada Lu Yun. Ragu-ragu, Gubernur Senja nyaris tidak menjaga dirinya tetap tegak. Aura pedang Dong Fang Hao terlalu kuat untuk ditembus oleh lautan pedangnya. Meskipun Lu Yun telah memanggil aura pedang Violet Grave, itu hanya cukup untuk membantunya bertahan. Selain itu, kultivasi Dong Fang Hao juga jauh lebih tinggi darinya. Atas karuniamu, Lu Yun menghembuskan kotoran di tubuhnya. Aku hanya menang karena kekuatan bawaan dari harta karun peringkat 9. Tidak, Dong Fang Hao menggelengkan kepalanya. Pedang peringkat 9 adalah bagian dari kekuatanmu. Bukan keberuntungan yang memungkinkan Anda untuk mengalahkan saya jika kita bertarung sebagai kultivator dengan level yang sama. Aku tidak akan menjadi lawanmu. Tidak ada yang peduli tentang tingkat kultivasi dalam pertarungan hidup atau mati, kata Lu Yun. Satu-satunya hal yang penting bagi para pembudidaya adalah kekuatan. Kultivasi superior Anda adalah bagian dari kekuatan Anda juga. Dong Fang Hao berkedip dan mengangguk. Katanya bagus. Mari kita bertarung, Dong Fang Hao, Lu Yun. 2 pembudidaya lainnya maju untuk menantang mereka. Aku punya beberapa teori untuk diuji setelah berdebat dengan kakak laki-laki Lu. Ayo berjuang. Dipicu oleh kepahlawanan yang menjulang tinggi, Dong Fang Hao menyingkirkan pedangnya yang patah dan memanifestasikan senjata yang dibuat dari aura pedang saja. Kami bertarung. Lu Yun juga tidak mundur. Mereka bergegas menuju 2 penantang dalam 2 garis cahaya. Tetap rendah hati setelah kemenangan dan didorong setelah kekalahan.
Dengan berani mendorong diri sendiri ke puncak ambisi dan terus-menerus mencari perbaikan. Itulah yang dilihat oleh Kaisar Surgawi pada penguasa muda. 155. Para Kaisar Surgawi secara alami membual kepercayaan mutlak pada 5 pemuda untuk secara pribadi menyebut mereka 5 penguasa pemuda dunia. Mereka semua masih muda, tidak ada yang berusia lebih dari 50 tahun. Di dunia abadi, pembudidaya dan abadi sama-sama menikmati umur panjang, dengan mudah melihat beberapa ribu tahun, atau bahkan mungkin puluhan milenium. Seseorang yang belum mencapai usia 50 benar-benar pantas disebut muda. Perdebatan antara pembudidaya tumbuh lebih intens seiring berjalannya waktu, mengubah radius 1.500 km di sekitar Das City menjadi medan pertempuran pribadi mereka. Beberapa berjuang sampai mati, beberapa hanya bertukar gerakan satu sama lain, yang lain mengamati pertempuran, dan beberapa hanya duduk dan mengobrol panjang lebar, berbagi pengetahuan mereka. Bagaimanapun, 5 sosok masih dengan kuat memonopoli kelima penjuru langit. Mereka sudah melewati 5 gelombang penantang, tetapi masih berdiri tegak. Terlepas dari kemenangan Lu Yun atas Dong Fang Hao, 5 pemuda terpilih tidak terkalahkan sejauh ini. Mereka tidak memiliki jeda sesaat untuk memulihkan stamina dan energi mereka dan hanya ditopang oleh kemauan keras mereka sendiri saat mereka memukul mundur para jenius terhebat di dunia. Lu Yun juga tidak kembali ke neraka untuk memulihkan diri. Sama seperti yang lain, ini adalah pengalaman yang membuatnya marah yang memperdalam pemahamannya tentang alam roh yang baru lahir. Pencerahan ini tidak datang dari pengetahuan dan pengalaman utusannya, tetapi miliknya sendiri. Aku benar-benar meremehkannya saat itu. Di sudut terpencil Provinsi Senja, 2 bayangan samar melayang di langit dan dengan tenang mengamati situasi di sekitar kota Senja. Apakah kamu tidak pergi? Tanya seorang pria dengan lembut, perubahan kehidupan terukir di wajahnya. Anda akan menjadi penguasa pemuda ke-6 di dunia jika Anda melakukannya. Gadis di sebelahnya dengan lembut menggelengkan kepalanya, suaranya tegas. Saya belum bisa mengekspos diri saya sendiri. Saya harus terus berkembang. Saya harus menjadi abadi, abadi tiada taraf, Dao abadi. Dan ketika saatnya tiba, saya akan menjadi kartu as Tuan Muda, kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Pengembara tersenyum. Sesuai keinginan kamu. Kalau begitu, ayo pergi ke Nefertiti Capital dan bertemu dengan sepasang mata itu. Baik, enggan untuk pergi, Wan Feng melihat untuk terakhir kalinya pada sosok yang berani dan kuat di udara, lalu mengikuti tuannya dan perlahan menghilang. Tuan, tunggu aku. Ledakan. Di tempat lain di langit, Lu Yun menamparkan lawannya dengan satu serangan telapak tangan dan menyeringai cerah ke arah itu. Ya, aku akan menunggumu. Kelima anak muda itu masih berdiri di udara 1 bulan kemudian. Mereka terengah-engah dan ditandai oleh banyak luka, tetapi sosok mereka tetap tidak tertekuk. Sekarang, tidak ada yang melangkah maju untuk menantang mereka. Dari naga 4 lautan hingga roh monster jenius dari 10 negeri, para penguasa muda telah mengalahkan mereka semua. Terlepas dari beberapa iblis asli atau keajaiban ilahi yang tidak berani menginjakkan kaki di 9 jurusan, anak-anak muda telah menggagalkan semua bintang yang sedang naik daun dari 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi. Penantang yang kalah mungkin mengalami kemunduran sesaat, tetapi mereka tetap mendapat manfaat dalam banyak cara. Mampu bertarung sepuasnya dan sepenuhnya mengukur diri mereka sendiri melawan rekan-rekan yang sama-sama tangguh adalah kesempatan unik. Karena kita sudah kehabisan penantang, inilah saatnya untuk menentukan siapa yang terkuat di antara kita berlima. Wu Tulong, Zichen, dan Mo Qitian semua memandang Lu Yun pada saat yang sama, mata mereka terbakar dengan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah menyerah saja, masih mustahil bagimu untuk menahan Fast Dragon Saturner miliknya. Dong Fang Hao tersenyum. Aura pedangku bisa menahannya, itulah satu-satunya alasan kenapa aku bisa melawannya selama 3 hari berturut-turut. Tapi kalian bertiga harus menghadapi seni tempurnya secara langsung. Biarkan saya mengingatkan Anda, ini adalah serangan yang membunuh puncak abadi Agustus. Wu Tulong memucat. Jika pelaut naga besar bisa membunuh makhluk abadi yang agung dalam satu serangan, tidak perlu mendalilkan apa yang akan terjadi pada mereka. Lu Yun hanya menggunakan gerakan ini 3 kali dalam sebulan terakhir, langsung mengalahkan lawannya setiap kali. Sekarang setelah dia membiasakan diri dengan seni itu, dia menjadi semakin mahir dalam hal itu. Namun, para penguasa muda lainnya memiliki gaya bertarung mereka sendiri, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Aura pedang perkasa Dong Fang Hao terjadi untuk melawan lautan pedang di Lu Yun, mencegah gubernur dari memanggil Saturner naga luas. Tapi 3 lainnya tidak seberuntung itu, dan akan dikalahkan dalam satu gerakan. Roh Peng Agung Sekte Abadi yang agung akan menahan seninya, tapi, hehehe, orang konstitusi roh emas itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Mo Qitian tidak lupa untuk mengejek Sekte Abadi yang diagungkan saat dia melakukannya.
Alih-alih menantang Lu Yun lagi, kultivator roh emas itu malah mengamuk di bawah. Dia telah membuat kemajuan besar dengan mengerahkan Great Peng Spirit, terkadang menang dan terkadang kalah melawan jenius tertinggi lainnya. Bahkan roh Peng Agung Zhao Tifeng ternyata tidak berguna, jadi bagaimana dia berani menantang Lu Yun lagi? Dongfang Hao menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu tunggu aku menemukan cara untuk menghancurkan Fast Dragon Seaturnermu terlebih dahulu. Aku akan menantangmu setelah itu. Wu Tulong mencabut tombaknya, berniat untuk pergi. Dia juga mendapat banyak manfaat dari menghadapi pemuda berbakat yang tak terhitung jumlahnya selama sebulan penuh. Tunggu sebentar, Lu Yun menghentikan kelompok itu agar tidak bubar. Saya ingin mengundang semua orang yang hadir untuk membuka pagoda pedang penguasa kuno bersama-sama dan menggali warisannya. Apa? Suaranya cukup keras untuk bergema selama 1.500 km, mengganggu banyak pembudidaya di tengah duel. Mereka semua menatapnya, terperangah. Tidak ada yang bisa menang atas penguasa pemuda gelar mereka ini telah lama diakui. Dan di antara mereka, Wu Tulong dan 3 lainnya menganggap diri mereka lebih rendah dari Lu Yun. Untuk semua maksud dan tujuan, itu membuat gubernur berdaulat pemuda peringkat tertinggi. Sebenarnya, warisan itu sudah menjadi miliknya untuk diambil, namun dia tiba-tiba memberikan undangan kepada semua orang untuk mengaktifkan warisan bersama. Undangan itu tidak menghasilkan banyak niat baik karena banyak yang diingatkan akan kata-kata Zhao Tifeng sebelumnya. Apakah Nefrite Major benar-benar tidak mampu mengakses warisan itu sendiri? Hahaha, Anda masih menyimpan kecurigaan bahkan pada saat seperti ini. Sungguh sekelompok orang bodoh, putra mahkota Zhao Changkong menyalak dengan tawa. Jika Nefrite Major benar-benar menginginkannya, kita dapat memobilisasi 1 juta tentara surgawi. Mengapa kita menggunakan cara-cara tercela seperti itu dan mengekspos diri kita pada kecaman publik? Bulan ini telah sangat memperluas visinya. Itu tidak berbuat banyak untuk kultivasinya, tetapi keadaan pikirannya telah mencapai tingkat pencerahan baru alam tak terukur yang sangat dekat dengan Kaisar. Memang, Lu Yun mengangguk. Kami sudah mengambil warisan jika kami mau. Tidak ada yang tahu pasti apakah ada bahaya yang terlibat. Plus, hanya pencari takdir yang dapat memperoleh warisan sebesar ini. Ambil Violet Grave, misalnya itu berasal dari makam kuno di Tundergale Major, tetapi berakhir di tangan saya setelah beberapa putaran dari berbagai pemilik. Saya kebetulan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Keabadian Tundergale memiliki keberatan, tetapi mereka tidak bisa menolak. Lagi pula, mereka juga mendambakan warisan itu. Mempelajari orang-orang kuno berarti mempelajari kebangkitan dan kejatuhan mereka. Mengamankan warisan mereka, membuang sampah, mempelajari esensi ajaran mereka, dan menguatkan masa lalu dengan masa kini akan menjadi kejadian yang menakjubkan bagi seluruh dunia abadi. Lu Yun melanjutkan, dalam waktu 3 hari, saya akan menggunakan perintah gubernur, segel untuk menggali warisan dari tanah. Pada saat itu, kalian semua dapat mencoba mendapatkannya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Bahkan 9 kaisar surgawi tercengang. Mereka awalnya mengira Lu Yun akan memanfaatkan warisannya terlebih dahulu, kemudian hanya berbagi sebagian setelahnya. Namun, gubernur bermaksud agar semua orang mencoba keberuntungan mereka bersama. Niat baik tanpa batas mengalir dari segala arah, hampir menenggelamkan Lu Yun. Dalam dantiannya, tunas pohon sal kehidupan dan kematian seukuran telapak tangan tumbuh secara eksplosif, mencapai tinggi 1 kaki dan memancarkan lingkaran cahaya hijau yang penuh dengan vitalitas yang subur. Kultivasinya langsung mencapai puncak alam roh yang baru lahir. Kali ini, dia tidak menggunakan energi yang tangguh untuk terobosan langsung. Sebaliknya, dia mengarahkan semua itu untuk lebih menyempurnakan semangatnya yang baru lahir. Dia bukannya tanpa kekurangan, yaitu bahwa semangatnya yang baru lahir masih terlalu lemah. Begitu Wu Tulong dan yang lainnya menemukan cara untuk mematahkan seni pedangnya dan aura pedang Violet Grave, mereka bisa menggunakan kekuatan luar biasa dari roh mereka yang baru lahir untuk mengalahkannya. Sekarang adalah waktunya untuk memperkuat semangatnya sendiri dengan energi yang diberikan oleh pertumbuhan pohon sal. Sosok Lu Yun berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pandangan orang banyak, muncul kembali di depan King Han di saat berikutnya. Di bawah tatapan terpana temannya, dia menarik King Han ke bahunya dan menghilang dari pandangan. Apakah dia benar-benar tidak sadar bahwa Yu kecil adalah seorang gadis? Chen Xiao menatap kosong ke tempat yang sekarang kosong. Aku pikir itu semua hanya akting agar dia bisa memanfaatkan adik perempuanku. Cih, Yu kecil sendiri bersedia, jadi apa masalahnya? Mata King Buyi menyemburkan api. Kita sedang berbicara tentang saudara perempuanku di sini. Chen Xiao, King Buyi, kalian berdua ikut denganku. Zhao Changkong tiba-tiba muncul di depan mereka. Di ruang samping di dalam halaman dalam manor gubernur. Lu Yun mengerahkan 18 formasi dengan lambaian tangan, lalu mengaktifkan formasi besar yang melindungi manor.
Fei Ni, Yu Ying, Xuanxi, dan Aoxue, awasi tempat ini. Siapapun yang berani mengganggu harus dibunuh tanpa kecuali. Ia memerintahkan melalui transmisi. Kehendakmu selesai. Keempat utusannya semuanya hadir, dan dia bahkan melepaskan gadis kecil Yuesen. Dia bersembunyi di dalam tata letak yang disiapkan khusus untuknya, berjaga-jaga di atas kediaman. Persiapan selesai, dia menempatkan King Han di tempat tidur dan menarik alam yin dan yang, memutuskan hubungan antara gerbang abis dan neraka. Putuskan hubungan antara gulungan dewa penggembalaanmu dan dunia luar. Kenapa aku bertingkah seperti ini? Dia tiba-tiba menemukan dirinya bingung. Tak satu pun dari rangkaian tindakan itu merupakan keputusan yang sadar dan dipikirkan dengan matang, hanya reaksi naluriah. Apapun, siapa yang peduli? Putuskan hubungan antara gulungan dan dunia luar. Dia mengulangi. Meskipun bingung dengan permintaan Lu Yun, King Han tetap menurutinya. Sekarang, buka pakaianmu. Ekspresi Lu Yun berubah tegas. Maksudnya apa? Bingung? King Han tanpa sadar menutupi dadanya dan menatap, ngeri. Apakah dia tahu? Apakah kakakku yang memberitahunya, atau sepupuku? King Han berpikir kebenaran tentang jenis kelaminnya telah terungkap, bahwa Lu Yun sekarang ingin menyegel kesepakatan dan kemudian menghadapi Hao Qin dengan fight accompli sebelum melamar pernikahan. Jangan salah paham. Lu Yun merasa sedikit canggung saat melihat ekspresi temannya. Aku menemukan cara untuk menyembuhkan racun di dalam tubuhmu. Gadis yang menyamar menghela nafas lega pada penjelasannya. Apakah saya benar-benar perlu menanggalkan pakaian? Dia menatap Lu Yun dengan sedih. Kamu tahu, ekspresi Lu Yun sangat serius. Bagaimana dengan celanaku? King Han hampir menangis. Pergi dengan mereka juga. King Han mengatupkan rahangnya dan menatap Lu Yun dengan tatapan tajam. Dia tidak keberatan memamerkan tubuhnya. Berkat Imperial Star, dia bisa menyesuaikan bentuk tubuhnya dan menyembunyikan karakteristik kewanitaannya. Tapi bagian bawahnya, dia belum pernah melihat benda laki-laki sebelumnya dan bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Oleh karena itu, bagian bawahnya masih milik wanita, tidak berubah dengan cara apapun semuanya akan terungkap begitu celananya dilepas. Dia sudah beberapa kali tergoda untuk mengakui kebenaran, tetapi terus menundanya karena takut Lu Yun akan meledak di wajahnya dan bereaksi buruk terhadap penipuan itu. Sekarang, dia bahkan lebih enggan untuk mengungkap kebenaran dengan cara seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dengan semua kerendahan hati dan kesopanan. Dia masih berpegang teguh pada fantasi polos untuk menemukan momen romantis untuk diceritakan kepadanya, daripada dengan cara yang memalukan. Yah, kamu tidak perlu. Lu Yun tiba-tiba menyadari sesuatu dan terbatuk canggung. Hanya bagian atas saja yang bisa. Dia mengacak-acak kepalanya, sedikit kesal. King Han mengangguk tanpa berkata-kata dan dengan lembut melepas pakaiannya, pipinya yang memerah terasa panas. Untuk beberapa alasan, jantung Lu Yun juga mulai berdetak lebih cepat. Dia menatap temannya tanpa berkedip, terpesona oleh setiap gerakan tangan King Han. Tubuh yang terakhir itu sepenuhnya terbuka sekitar 30 napas kemudian, sosoknya yang ramping dan adil muncul di depan Lu Yun dalam semua keterbukaannya. Pipinya sekarang menyala merah, dia menurunkan matanya dan terlalu malu untuk melihat Lu Yun. Aku memberimu banyak esensi unsur, jadi mengapa tubuhmu masih selembut wanita? Gubernur melihat tubuh terbuka temannya, tanpa sadar menelan ludah. Jika bukan karena dadanya yang rata, sosok King Han akan identik dengan seorang gadis. Tidak, pada kenyataannya, sebagian besar anak perempuan akan pucat jika dibandingkan. Bahu tipis, perut rata dan rata pinggang yang cukup ramping untuk dipeluk dengan satu tangan, dan kulitnya begitu halus dan lembut sehingga tampak diukir dari batu giok putih. Mengapa saya berpikir untuk memeluk pinggangnya? Dia dengan hati-hati memeriksa tenggorokan King Han. Sebuah apel Adam. Dia laki-laki, tidak salah lagi. Apakah kamu akan menyembuhkanku atau tidak? Ada nada berlinang air mata dalam suara King Han. Dia juga punya suara cowok. Lu Yun tersenyum kecut dan memaksakan dirinya untuk mengatasi ketertarikan aneh yang dia rasakan. Tome of Life and Death tahu King Han adalah seorang wanita. Akibatnya, dia secara naluriah memperlakukan temannya sebagai seorang wanita, di bawah pengaruh harta karun. Sayangnya, kultivasinya masih terlalu rendah baginya untuk secara sadar menyadari kebenaran. Mari kita mulai. Dengan napas dalam-dalam, cincin lampu hijau muncul di tangannya roda racun. Saat dia mengedarkan energinya, Poison Vien merangkak keluar dari kemudi. Itu adalah jenis entitas roh khusus yang hampir merupakan makhluk hidup, tetapi tidak sepenuhnya. Bayangan hijau humanoid dengan tekstur fantastik, tidak memiliki fitur lain di wajahnya kecuali mulutnya yang besar. Tanpa pemikiran atau kesadaran diri sendiri, itu sepenuhnya di bawah kendali kemudi. Apakah itu? Iblis racun. King Han terbelalak.
Benar, ini adalah kartu truf Lu Guhong, dan sekarang setelah aku membunuhnya, itu milikku. Lu Yun berseri-seri. King Han akhirnya mengerti mengapa gubernur begitu berniat membunuhlah seperempat Guhong itu semua demi dia. Dia menurunkan pandangannya, merasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran. Dorongan untuk mengaku sekali lagi menyerang gadis yang menyamar, tetapi mengingat keadaan sekarang. Tutup matamu, jangan bergerak. Jangan pernah berpikir untuk melawan, Lu Yun meminta. Aku akan mulai. Baik, King Han mengangguk dan dengan patuh menutup matanya. Saat Lu Yun mencengkeram roda racun dan menuangkan energinya ke dalamnya, iblis racun membuka rahangnya lebar-lebar. Hisap mengerikan melanda King Han, menarik kabut hitam keluar dari pori-pori di bagian atas tubuhnya. Kabut, pada gilirannya, menjadi aliran udara yang ditelan oleh Poison Vien tanpa lelah. Ekspresi kesakitan muncul di wajah King Han, tetapi semakin lama Poison Vien melahap kabut hitam, semakin tipis ia tumbuh. Dong, bunyi lonceng yang memekakkan telinga tiba-tiba bergemuruh di seluruh negeri, gelombang suaranya yang dahsyat menembus segala sesuatu dan menelan Manor. Wah, The Poison Vien memekik kesakitan ketika gelombang suara menghantam, seperti kutukan keberadaannya telah menunjukkan kepalanya. Sosoknya langsung berhamburan dan berubah menjadi kabur hijau yang meluncur kembali ke dalam roda racun. Kabut beracun yang dilahapnya beberapa saat yang lalu membuat belokan dan kembali ke tubuh King Han, bahkan lebih kuat sekarang karena telah bergabung dengan racun di dalam Poison Vien. Puff! King Han membuka mulutnya dan memuntahkan darah hitam. Seluruh tubuhnya layu saat racun yang mengerikan beredar di dalam dirinya, mengubah dagingnya menjadi hitam. Apa-apaan? Mata Lu Yun berputar seperti piring, sangat tidak percaya di wajahnya. Kombinasi Yu Ying, Fei Ni, Xuan Xi, Aok Sue, dan hantu abadi Yuesen seharusnya benar-benar tak terkalahkan di dalam provinsi senja. Beraninya 4 pelayan rendahan dan 1 hantu liar menghalangi kursi ini. Anda memohon untuk dibunuh. Lu Yun, keluar dari sini. Anda mengambil sumber daya klan King kami, mencuri senjata abadi kami, namun berani memberikan warisan penguasa kuno ketika itu sudah dalam genggaman. Untuk kelancangan ini, Anda pantas mendapatkan 1000 kematian. Sebuah suara tua bergema di langit, tapi tatapan diam Lu Yun tetap tertuju pada King Han. Racun di dalam dirinya telah bermutasi sekali lagi. Bahkan Poison Vien tidak mampu melahapnya sekarang, desah lembut terdengar tiba-tiba. Kau boleh meninggalkannya dalam perawatanku. Saya dapat mempertahankan hidupnya untuk saat ini, sementara Anda mengatasi masalah di luar. Sosok permaisuri Mirrelstar keluar dari gulungan Dewa Penggembalaan. Meskipun King Han telah mengisolasi gulungan itu dari dunia luar, itu tidak cukup untuk membuat permaisuri kuno terperangkap di dalam. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkannya? Lu Yun telah mendapatkan kembali ketenangannya. Pergi dari sini. Suara tua itu meletus sekali lagi. Ledakan. Seluruh Manor bergetar hebat. Ikuti rencana awalmu. Sempurnakan pil menggunakan Fusang Purewut di dalam makam saya dan Anda akan menyelamatkan hidupnya, permaisuri menawarkan dengan lembut. Namun, mayatku telah berubah menjadi zombie yang menakutkan di dalam makam. Dalam kata-kata Anda, ia memiliki kultivasi seorang kaisar surgawi. Tapi jangan khawatir, dia akan bertahan selama dia membawa bintang kekaisaranku padanya. Saya mengerti. Lu Yun mengangguk. Mungkin beberapa masih menganggap saya sebagai seseorang yang mudah diganggu, seorang gubernur tanpa dukungan apapun, serangga pembudidaya yang dapat mereka hancurkan sesuka hati. Dia membuka pintu kamar dan perlahan berjalan keluar. Ratusan makhluk abadi dari klan King melayang di langit di atas Manor, dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah biru yang menggenggam lonceng emas yang sangat besar. Getaran dari bel inilah yang menakuti Poison Vien dan mengirim racun yang diserapnya kembali ke King Han. Aku ceroboh, dan seharusnya membawanya ke tempat yang lebih aman dan lebih bijaksana untuk melakukan detoksifikasi, gumam Lu Yun pada dirinya sendiri. Tapi bagiku, tempat apa yang lebih aman daripada rumahku sendiri? Ini satu-satunya tempat di dunia ini yang bisa kusebut rumah. Ini terlalu banyak, terlalu banyak. Lu Yun, kamu akhirnya keluar. Anda berutang penjelasan kepada klan saya. Orang tua itu mungkin abadi, tetapi kekuatan yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada Zhao Tifeng, Bei Gongyu, atau La Seperempat Biao. Sebuah dao abadi. Orang tua ini adalah dao abadi yang mengesankan dari klan King. Sejak kematian Donglin Yu Huang, kepala rumah Donglin, semua dewa abadi yang berkunjung telah mundur dari Provinsi Senja, terlalu gugup untuk tetap berada di wilayah aneh ini. Akibatnya, semua delegasi dipimpin oleh makhluk abadi yang tiada taranya. Dendam, besar dan kecil, selalu ada di antara faksi yang berbeda. Dao abadi adalah landasan kekuatan faksi utama, kekuatan tempur terkuatnya. Ini akan menjadi kerugian yang menyedihkan jika salah satu dari mereka mati karena plot di tempat seperti Provinsi Senja.
Namun Dao Abadi Klan King telah datang di siang hari bolong untuk menghukum gubernur. Free for All sebelumnya telah berakhir belum lama ini, dan gelar 5 pemuda berdaulat tercetak di benak semua orang. Di antara mereka, Lu Yun dikenal publik sebagai nomor 1. Namun, seorang Dao Abadi datang untuk merusak pesta sebelum dia bahkan bisa mengatur napas, menyerang kediamannya dengan harta yang besar dan membalikkannya. Gelar penguasa pemuda hanyalah lelucon bagi pembangkit tenaga listrik seperti itu. Ada juga banyak orang yang ingin menertawakan Lu Yun. 5 pemuda sovereign telah menyerbu tanpa perlawanan melalui para pembudidaya dari seluruh dunia abadi, dan bahkan telah mengalahkan yang abadi. Kehebatan seperti itu membuat berbagai faksi bergolak dengan kecemburuan dan kebencian mengapa mereka tidak bisa memiliki bakat yang sama-sama menjanjikan. Dengan memanggil Lu Yun untuk bertanggung jawab, Dao Abadi pasti akan melakukan pukulan mematikan pada prestise yang disebut 5 pemuda penguasa dan menyebabkan pengaruh mereka anjlok. Semua orang akan tahu bahwa seorang pemuda berdaulat hanyalah seorang anak yang hancur pada pukulan pertama dari kelas berat sejati. Keabadian yang agung masih merupakan penguasa dunia yang sebenarnya. Keajaiban. Keajaiban luar biasa telah muncul secara massal setelah Perang Besar, sebanyak ikan mas di sungai atau butiran pasir di pantai. Namun, hanya segelintir yang akhirnya berkembang menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, sementara nama sebagian besar lainnya dengan cepat dilupakan. Jadi, akan lebih baik bagi yang disebut penguasa pemuda ini untuk tetap menundukkan kepala sebelum menjadi dewasa dan menahan diri untuk tidak memprovokasi orang yang tidak mampu mereka sakiti. Jika tidak, Lu Yun adalah contoh utama dari konsekuensi yang akan mereka derita. Ribuan mil jauhnya dari Das City, di puncak gunung yang hijau. Zhao Changkong, Chen Xiao, dan King Buyi duduk berhadap-hadapan, terlibat dalam percakapan ketika Chen Xiao tiba-tiba membeku dan memandang kota senja. Apakah ini tujuanmu selama ini ketika kamu memikat kami berdua ke sini? Chen Xiao menatap putra mahkota dengan tatapan dingin. Saya hanya membantu seseorang, jawab Zhao Changkong, tenang. Aku sudah memastikan bahwa bukan klan King atau kalian berdua yang mendukung Lu Yun. Itu berarti ada pengaruh lain di belakangnya, pengaruh yang bukan milik Nefrite Major. Karena ayah kekaisaran saya akan pergi ke pengasingan, seseorang yang tidak diketahui asalnya seperti Lu Yun akan menjadi tumor ganas cepat atau lambat. Saya mungkin juga mengeluarkannya sesegera mungkin. Pangeran dengan santai mengangkat cangkir tehnya dan dengan hati-hati mencicipi teh di dalamnya. King Buyi memandang Zhao Changkong, nadanya sangat serius. Lu Yun sedang menyembuhkan adikku King Han. Kami berdua seharusnya pergi untuk mengawasinya, tetapi Anda memanggil kami ke sini dan membiarkan orang tua King Kuan itu menyerang Manor. Jika sesuatu terjadi pada saudaraku, kamu dapat mencium selamat tinggal tahta kekaisaran. Zhao Changkong menegang. Orang yang kakinya patah terakhir kali, putra mahkota Senguang saat itu. Dia harus menjadi adikmu. Jika King Han terluka, aku akan membunuh fosil tua itu dengan tanganku sendiri, dan Zhao Senguang akan menjadi kaisar surgawi Nefrite Major berikutnya. Chen Xiao mengangguk juga. Setenang air yang tenang, dia mengambil cangkir tehnya dan dengan lembut menyesapnya sementara ekspresi Zhao Changkong berubah menjadi seringai. Putra mahkota saat ini tidak ragu bahwa Chen Xiao dan King Buyi akan menepati janji mereka. Para pembudidaya kota senja sangat tegang, termasuk Wu Tulong, Dong Fanghao, Zi Chen, dan Mo Qitian. Mereka sedang berbagi wawasan mereka, tetapi sekarang telah bangkit dan menatap lekat-lekat beberapa ratus makhluk abadi King di udara. Agar klan King melangkah sejauh ini, pasti ada seseorang yang menarik talinya. Namun, tidak pantas bagi kita untuk ikut campur dalam urusan Nefrite Major. Di sebelah penguasa pemuda, 4 abadi tak tertandingi dengan lembut menggelengkan kepala dan menahan para pemuda itu. Mereka adalah pengawal yang ditugaskan oleh 4 faksi masing-masing untuk para jenius muda. Bakat diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan kesulitan sebelum dapat tumbuh, tetapi juga perlu dibimbing dan dilindungi. Meskipun mereka enggan, Wu Tulong dan 3 lainnya tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada rekan mereka. Setelah keluar dari kamar samping, Lu Yun melihat ke atas dengan tenang dan mengamati para Dewa King. Penindasan. Orang tua terkemuka menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu tidak penting bagiku untuk menggertakmu secara langsung. Anda mengambil pedang abadi klan saya dan menerima sumber daya klan saya, tetapi pada akhirnya membantu orang luar. Memberikan hadiah sudah dalam genggaman. Anda mempermalukan perlindungan kami terhadap Anda. Kamu telah menyakiti King Han. Sosok Lu Yun sedikit gemetar, dia bisa merasakan rasa sakit King Han saat ini. Meskipun Permaisuri Mirelstar melakukan yang terbaik untuk memberikan terapi intensif dan menjaga temannya tetap hidup, dia tidak bisa menghilangkan rasa sakit karena terkorosi oleh 1000 racun. Segudang racun menggerogoti King Han. Tidak hanya racun Rimesnake yang sudah lama mengganggunya, tetapi juga berbagai racun Poison Vien menyiksa tubuhnya.
Itu adalah penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Lu Yun bisa merasakan pisau berputar di hatinya penyesalan, menyalahkan diri sendiri, dan kemarahan yang tak terbatas memberi jalan kepada ketenangan. King Han. Dao abadi berkedip, lalu tersenyum. Apakah dia akan mati? Lu Yun tetap diam. Pembiakan keji itu, pertanda kemalangan, sampar total. Jika bukan karena King Bui dan Chen Xiao yang melindunginya, kedua hewan itu, aku pasti sudah memadamkannya sejak lama. Pria tua itu menyeringai dingin. Lu Yun menurunkan pandangannya, api hitam sekarang menyala di dalam matanya. Yu Ying, Fei Ni, Xuan Xi, dan Aok Sue terluka parah. Mereka berbaring di tanah, tidak bisa bergerak, sementara Yue Shen dan 9 salinan darahnya sangat redup. Lonceng besar di tangan lelaki tua itu sangat kuat. Satu serangan dari korbannya yang menakutkan telah menimbulkan luka berat pada kelima wanita itu. Bahkan formasi Fei Ni tidak mampu menahan kekuatannya. Kursi ini menuntut Anda menarik kembali apa yang Anda katakan di depan umum. Hanya seseorang dari klan King yang berhak atas warisan Tuan kuno, lanjut lelaki tua itu. Hahaha, Lu Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dikelilingi oleh cahaya ungu berkabut, sosoknya perlahan naik di udara. Violet Grave muncul di tangannya, ujungnya diratakan pada dao abadi. Tercengang, kerumunan itu ternganga pada gubernur muda itu. Bahkan sesama penguasa mudanya merasa tidak terbayangkan bahwa Lu Yun akan mengarahkan senjatanya ke dao abadi. Meskipun kultivasi lelaki tua itu telah disegel menjadi dewa abadi belaka, dia masih seorang dao abadi. Benar, Wu Tulong pernah mengalahkan salah satu yang abadi, tapi itu adalah salah satu yang baru saja menerobos, dan mereka berada di dalam makam kuno yang menakutkan pada saat itu. Di makam itu, kekuatan, ranah, kultivasi, kekuatan abadi, dan semangat dao abadi semuanya telah ditekan. Dia bahkan telah kehilangan buah daunnya, berpindah ke tingkat seorang kultivator biasa. Wu Tulong tidak akan bisa mengatasinya sebaliknya. Sebagai perbandingan, yang ada di depan mereka adalah dao abadi yang mapan dengan reputasi lama, salah satu tetua terhormat klan King. Sementara dia menyegel dirinya ke alam abadi yang agung untuk kunjungannya ke Provinsi Senja, kekuatannya yang sebenarnya adalah 100 kali di atas Zhao Tifeng atau La Seperempat Biao. Dia adalah sosok yang tidak bisa disentuh oleh siapapun dari mereka. Dao abadi adalah eksistensi maha kuasa yang telah memetik buah dao, memperoleh pengakuan dari surga, menggabungkan pernapasan mereka dengan dunia, dan naik ke alam semesta. Namun Lu Yun menghunus pedangnya melawan sosok seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dinobatkan sebagai penguasa muda oleh Kaisar Surgawi telah membuatnya menjadi eksistensi tertinggi? Dia pasti sudah gila. Violet Grave milik klan saya. Mengarahkan pedang klan King pada Dewa Abadi King adalah pembangkangan murni. Kemarahan lelaki tua itu sepenuhnya bangkit saat melihat titik Violet Grave menghadapnya. Meskipun kultivasinya disegel, dia masih salah satu eksistensi terbesar di dunia abadi. Karena kamu menolak untuk menarik kembali pengumumanmu, maka kamu mungkin juga mati. Pria tua itu tiba-tiba menusukkan jarinya ke Lu Yun. Dao abadi bahkan belum memanfaatkan kekuatannya sendiri, dia hanya menyalurkan kekuatan langit dan bumi dengan kultivasinya. Titik sederhana itu berisi kehadiran seluruh dunia, yang meluncur ke arah Lu Yun dengan momentum yang menakutkan. Begitulah kekuatan dao abadi. Apakah menurutmu hanya itu yang akan membunuhku? Tidak terpengaruh, Lu Yun mempertahankan cengkeramannya dengan mantap pada pedangnya dan mengarahkannya ke dao abadi. Aura pedang ungu bangkit dari tubuhnya dan berubah menjadi bulan sabit yang menyilaukan. Itu bukan aura pedang Violet Grave. Itu pedang Skyrendingku. Dongfang Hao berseru. Mustahil. Dia memahami maksud di balik teknikku. Wu Tulong dan dua lainnya saling bertukar pandang kaget. Dongfang Hao mampu menahan Lu Yun karena aura pedangnya bisa menembus aura gubernur. Sekarang setelah Lu Yun memperoleh pemahaman yang sama, Dongfang Hao tidak akan bisa lagi menahannya. Hancurkan langit dengan satu tebasan. Dewa akan jatuh jika mereka berani menghentikan saya, surga akan jatuh jika mereka berani menghalangi saya. Mengikuti gerakan tangannya, energi pedang ungu melesat menembus langit seperti naga raksasa yang membubung menuju surga. Bersenandung, kekuatan pedang yang tak terkatakan memotong kekuatan mengerikan dari langit dan bumi. Ambil ini, kamu dao abadi yang agung. Lu Yun menggeram saat kecemerlangan ungu menembus langit, melengkung lurus ke arah lawannya. Bahkan teknik terlemah pun bersinar. Abadi King mencibir mengejek Lu Yun. Gubernur muda itu mungkin telah memotong kekuatan intinya, tetapi dia hanya menggunakan satu jari. Yang abadi mengulurkan jari lain dan dengan ringan menggenggam cahaya pedang di antara mereka. Bam! Aura pedang yang menakutkan langsung hancur di bawah tekanan. Lu Yun menggerutu dan mundur 3 langkah. Kamu pantas menjadi penguasa pemuda karena mengambil satu jari dariku, tapi hanya itu. Dao abadi tersenyum dan kemudian menekan ke arah dada Lu Yun dengan telapak tangannya.
Itu bukan seni bertarung, juga bukan teknik abadi, tapi serangan telapak tangan yang sederhana. Namun, itu sama beratnya dengan seluruh dunia. Energi dunia memberi jalan pada serangan telapak tangan, menciptakan kekosongan yang tidak lain adalah kekuatan. Itu bukan serangan cepat. Semua orang bisa melihat telapak tangan perlahan melewati mereka dan beringsut ke arah Lu Yun. Gubernur lumpuh di udara seperti serangga yang terperangkap dalam damar, tak berdaya untuk melakukan apapun selain menatap serangan yang akan datang. Sebuah telapak tangan, kan? Api hitam keluar dari matanya dan membakar kekuatan yang menahannya. Violet Grave menghilang dari genggamannya. Dia juga mengulurkan tangan dan bertemu dengan bayangan raksasa itu dengan serangan telapak tangannya sendiri. Apakah dia kehilangan akal? Semua orang berteriak ketika mereka melihat Lu Yun menghadapi serangan mengerikan secara langsung tanpa senjata apapun. Wu Tulong, Dong Fang Hao, Zichen, dan Mo Qitian telah membuka mata mereka begitu lebar sehingga mata mereka bisa jatuh dari rongga mata. Serangan dari Dao Abadi memiliki kekuatan absolut yang tidak bisa dilawan. Meskipun itu bukan seni tempur, serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator. Di mata mereka, satu-satunya cara bagi Lu Yun untuk bertahan dari serangan itu adalah dengan memanfaatkan kekuatan penuh Violet Grave peringkat 9. Bertemu dengan tubuh fisiknya saja adalah bunuh diri murni. Tidak lama setelah Lu Yun mengulurkan telapak tangannya, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan tebal berkumpul dan menjepit di atas Das City, ular perak petir berderak dan meliuk-liuk di dalam sementara guntur melolong dan bergolak. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya awan petir? Sebelum ada yang bisa bereaksi, pilar cahaya perak jatuh dari awan dan meledak ke Lu Yun. Lingkaran petir di sekelilingnya membuatnya tampak seperti dewa guntur. Membuka, dia meraung. Telapak tangan kanannya menyerap semua petir surgawi dalam kehampaan dan menekannya ke satu titik. Kresek kresek kresek. Petir yang mengerikan menyambar saat dia menyambar. Serangan telapak tangan guntur. Pencahayaan ilahi dari 9 surga, dikendalikan oleh kekuatan tangan. Baut petir berderak di langit dan guntur meraung, mengetuk bayangan telapak tangan. Cahaya yang menyilaukan memaksa semua orang untuk berpaling, kesadaran mereka menjadi kosong sesaat. Itu petir surgawi yang sebenarnya, bukan seni guntur. Bagaimana ini mungkin? Dao Abadi menjerit tidak percaya. Petir telah menembus bayangan telapak tangannya dan terus melesat ke arahnya. Dia berusaha menghindar, tapi tidak cukup cepat untuk menghindari petir. Semua pakaiannya hangus terbakar dan sebagian besar tubuhnya hangus. Petir surgawi sejati adalah kekuatan terbesar di dunia dan mewakili penghakiman surgawi. Bahkan Dao Abadi takut akan hal itu. Tentu saja, jika dia memulihkan kultivasi penuhnya, petir surgawi pada tingkat ini bahkan tidak akan menyentuh rambutnya. Membatalkannya akan semudah mengangkat jari. Namun, dengan kultivasinya yang ditekan ke alam abadi yang agung, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memblokir serangan itu. Petir mengerikan berubah menjadi lautan berderak yang merajalela di sekelilingnya. Bajingan, geram Dao Abadi. Bayangan lonceng emas muncul dari tubuhnya untuk melindungi makhluk abadi di sekitarnya, menghalangi serangan itu. Petir surgawi mungkin kuat, tetapi itu tidak mengguncang harta abadi Dao. Geraman marah abadi King bisa terdengar di seluruh provinsi senja. Lu Yun telah menghancurkan semua pakaiannya, membiarkannya terbuka seperti hari dia dilahirkan, dan memojokkannya sampai dia harus menggunakan harta abadi Dao untuk membela diri. Martabatnya juga menjadi abu total. Bahkan jika dia membunuh Lu Yun sekarang, dia masih akan menjadi lelucon di dunia abadi. Sementara itu, reputasi Lu Yun akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Bahkan setelah kematian, pemuda berdaulat akan dikenang dan dibicarakan dengan penuh kasih untuk generasi yang akan datang. Matilah Yi. Rambut dan janggut berkibar tertiup angin, Dao Abadi meraung tanpa henti. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari atas bel dan menghancurkan petir di sekitarnya. Kemudian bel itu sendiri dengan kejam menghantam Lu Yun, melepaskan semua kekuatannya. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dilakukan King Immortal dalam kondisinya saat ini, yang cukup untuk menggelapkan langit dan menggeser awan. Abadi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, ketakutan dari pikiran mereka. Serangan kekuatan penuh dari Dao Abadi yang disegel bisa meratakan semua kota senja. Sosok lemah Lu Yun di udara tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Harta abadi Dao, aku juga punya satu. Dia menarik napas dalam-dalam. Gemuruh. Iluminasi batu giok melayang keluar dari tubuhnya saat pintu besar berwarna batu giok muncul entah dari mana untuk menghalangi bel emas. Dampaknya mengirimkan riak yang luar biasa melalui udara ke segala arah. Gerbang pembawa langit, itu adalah harta karun besar dari klan Lu. Kenapa ada padamu? Pekik Dao Abadi ketika dia melihat gerbang. Gerbang pembawa langit, Lu Qishan telah membawa pintu ke provinsi senja dengan tujuan menangkap Dieksi,
tetapi akhirnya mati karena serangan bersama dari gambar kura-kura hitam yang dibentuk oleh jubah dan ular air hitam. Penjaga naga hitam yang mengumpulkan mereka pada akhirnya juga telah merebut gerbang Sky Barrier dan mengirimkannya ke King Han. Karena itu milik klan Lu, utusan kekaisaran memberikan harta karun tingkat Dao kepada Lu Yun. Gerbang memancarkan kilau giok di seluruh kota senja, menggantikan bahkan matahari yang terik di langit, dan langsung memblokir serangan lonceng emas. Di dalam gerbang abis, Bei Gong Yu dan La Seperempat Biao menyalurkan semua energi mereka ke Lu Yun, memberinya kekuatan yang cukup untuk mengaktifkan gerbang, harta yang bisa melawan semua hal yin di dunia. Dua harta karun kelas Dao terhenti setelah bentrok satu sama lain, tidak ada yang bisa menang. King Dao abadi hanya bisa mengerahkan kekuatan abadi agung, sementara La Seperempat Biao dan Bei Gong Yu bisa memanggil kekuatan penuh mereka sebagai abadi tak tertandingi. Selain itu, kultivasi Bei Gong Yu hanya berjarak sehelai rambut dari alam abadi Dao. Merekalah yang memberi Lu Yun kemampuan untuk menyalurkan kekuatan sebenarnya dari harta karun pihak mereka. Bagaimana ini mungkin? Itu sama sekali tidak mungkin. Dao abadi King Kuan memandang tidak percaya. Mengapa Sky Barrier ada di tanganmu? Bukankah monster tua dari klan Lu itu memperbaikinya? Bagaimana Anda bisa menggunakannya? Sebagian besar harta kelas Dao di dunia sudah disempurnakan dan dicap oleh Dewa Abadi, sehingga mustahil bagi makhluk abadi lainnya untuk menggunakan harta tanpa izin mereka. Untuk mengendalikan gerbang, Lu Yun akan membutuhkan izin dari Lu Dao abadi. Namun, gubernur berselisih dengan klannya setelah mempermalukan faksi dan membunuh jenius Lu Yuanhou. Dengan demikian, King Kuan tidak bisa membungkus kepalanya dengan pemandangan yang luar biasa di depannya. Itu karena merek pada harta itu telah dihapus, pikir Lu Yun dengan tenang. Setelah permaisuri Miral Star sadar, dia telah menghapus merek kepemilikan pada harta karun itu dengan Scroll of Severding Immortals, mengubahnya menjadi harta yang tidak diklaim. Bahkan jika Dao abadi klan Lu datang sendiri, dia tidak akan memiliki harapan untuk mengambil harta itu kembali. Itulah alasan mengapa klan Lu tidak berani mengejar Lu Yun lagi. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menuntut harta pamungkas klan kembali. Hanya kelas berat top dunia yang dapat menghapus merek tersebut. Mereka baru saja pulih dari bencana dan tidak berani memprovokasi makhluk yang begitu kuat saat ini. Lu Yun mengalami waktu yang sangat sulit. Kekuatan dua abadi tak tertandingi mengalir ke tubuhnya melalui alam yin dan yang pada gilirannya ia kirim ke Sky Barrier. Jika dia tidak memiliki rezim harian untuk menyempurnakan konstitusinya dengan kekuatan elemen bawaan, dia akan hancur di bawah tekanan. Meski begitu, untaian kabut berdarah keluar dari pori-porinya dan menodai pakaiannya, terkumpul menjadi tetesan darah dan menetes ke tanah. Kamu sudah mencapai batasmu, bukan? King Kuan mendapatkan kembali pakaiannya yang tenang dan terwujud dengan energi batinnya. Kalau begitu hancurkan. Dia menelan pil yang meningkatkan kekuatannya hingga 30%, meningkatkan ukuran lonceng emas dengan jumlah yang sama dan dengan kuat menekan Sky Barrier, bahkan mengancam untuk mengambilnya. Memukul. Ledakan suara yang luar biasa terdengar saat jalan seputih salju muncul di bawah kaki Lu Yun. Itu meluas ke depan dan menghantam tepat ke Sky Barrier dan lonceng emas, menimbulkan getaran dramatis dari kedua harta kelas Dao. King Kuan memuntahkan seteguk darah dan pakaiannya hancur lagi. Tabrakan itu menangkap makhluk abadi di belakangnya, melemparkan mereka ke belakang. Jalan masuknya, teriak Dao abadi, ekspresinya diwarnai ketakutan. Itu adalah harta yang paling penting dari pengadilan Nefrite. Baik dia, maupun penonton manapun tidak mengharapkan Lu Yun untuk mengeluarkannya. Apakah Kaisar Celestial benar-benar pelindung gubernur? King Kuan mulai menyesali tindakannya sekarang. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Zhao Changkong bahwa putra mahkota akan membantu klan King mendapatkan warisan penguasa kuno, selama King Kuan membunuh Lu Yun dan mendapatkan orb formasi untuk sang pangeran. Inilah mengapa dia muncul dan secara terbuka mengancam Lu Yun dengan alasan yang terus terang menggelikan. Zhao Changkong akan segera menduduki tahta surgawi. Setiap kata dan tindakannya mewakili pengadilan Nefrite, jadi King Kuan tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, Lu Yun memiliki jalan masuk. Zhao Changkong tidak akan pernah memberikan harta itu kepada Lu Yun. Itu pasti Kaisar Surgawi. 3 potong sampah itu masih membuatku kesulitan bahkan setelah kematian. Marah, Zhao Changkong membuat segel tangan untuk mengumpulkan replika Path of Ingress. Namun, sebelum segel itu keluar dari puncak bukit yang menghijau, suara dingin Chen Xiao terdengar di udara. Kami menemanimu di sini alih-alih ikut campur dalam pertempuran kota senja karena menghormati aturanmu. Jika Anda berani melanggarnya, saya akan segera membunuh Anda. Zhao Changkong gemetar, segel di tangannya menghilang. Ini adalah provinsi senja. Dia telah menyegel kultivasinya sebelum masuk, dan tidak cukup kuat untuk mengabaikan batasan di sini bahkan jika kultivasinya tidak disegel. Lebih dari selusin tahun yang lalu,
King Bui dan Chen Xiao mengamuk dan membantai banyak rumah cabang dari klan King. Pada saat itu, Zhao Changkong ingin menangkap mereka untuk membantu klan, tetapi ayahnya menghentikannya. Jangan memprovokasi kedua iblis itu, atau bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, katanya. Putra mahkota sudah mulai memegang kendali kekuasaan di Nefertiti Major dan akan segera menjadi Kaisar Celestial. Beraninya kedua orang ini memperingatkan untuk mencegah kenaikannya dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Itu menanamkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sayang sekali Wayfarer tidak mau datang ke provinsi. Dia menggertakkan giginya, membuat rencana untuk berurusan dengan dua pria yang tidak sopan itu. Dia tidak punya pilihan selain tetap diam untuk saat ini, tetapi dia mengirimkan pesan ke King Kuan untuk meyakinkan Yang Abadi bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Path of Ingress mengirim King Dao terbang abadi. Kekuatan tandingan yang luar biasa membuat Lu Yun berdarah dari 7 lubangnya. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya dan mengirimkan koin emas bersayap dengan lambaian tangannya. Jatuh. Lubang di tengah koin memberikan daya isap yang besar pada lonceng emas. Itu koin Treasure Vault. Ini milik Hong Chen. King Kuan berteriak dengan marah, matanya melebar. Kenapa ada di tanganmu? Di mana dia? Itu hanya bisa mengumpulkan harta hingga peringkat ke-9, betapa naifnya Anda untuk mencobanya di Arcane Golden Bell saya. Tidak mempedulikan keterbukaannya, King Kuan mengulurkan tangannya dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam lonceng emas, menghalangi gerbang Skybearer dan jalur masuknya. Mati. Menerima pesan Zhao Changkong membuatnya tidak perlu ragu lagi. Dia meninggalkan Bell dan menyerang Lu Yun sendiri. Tidak ada yang tak mungkin. Lu Yun sudah mencapai batas kemampuannya, tapi bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Berdengung. Koin bersenandung dan mendarat di gerbang Skybearer, menjadi satu dengannya. Gemuruh. Gerbang terbuka lebar dan menelan lonceng yang berkilauan dengan bantuan Path of Ingress. Tetapi pada saat yang sama, King Kuan tiba di sebelah Lu Yun dan menghantam kepala gubernur muda itu dengan pukulan. 160.